keberkahan, mari sejenak kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada Seller Talk hari ini, kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, sudah sangat berpengalaman dalam bidang kopi, sudah melalang buana ke negeri orang untuk mengenalkan produknya. Dan yang kedua, generasi milenial yang sudah memiliki banyak coffee shop terkenal di Bogor. Sebelum berlanjut, saya akan sampaikan rundown untuk hari ini, yaitu terdiri dari pemaparan oleh narasumber pertama. Dilanjutkan pemaparan dari narasumber kedua. Sesi diskusi dan tanya jawab untuk kedua narasumber dilaksanakan bersama setelah pemaparan dari narasumber kedua, dan diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan. Teman-teman semua, siapa sih sekarang yang tidak kenal dengan kopi? Permintaan kopi yang sangat tinggi membuat peluang bisnis kopi menjadi semakin menguntungkan. Usaha kopi menjadi salah satu bisnis yang turut diperhitungkan di mana produk minuman ini paling banyak diminati. Mengenai bisnis kopi, secara lebih lengkap akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang luar biasa. Pasti teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengar materi yang akan disampaikan dong? Baik, terlebih dahulu, saya akan bacakan CV dari narasumber pertama, yaitu CV dari Bapak Insinyur Wildan Mustafa, Seller Angkatan 25. Dan, Bapak Wildan Mustafa ini merupakan pemilik teras dari Java Frinsa Agro Lestari. Melihat CV dari Bapak Wildan, banyak penghargaan. Kita lihat ini ada 8 prestasi. Wah, mulai dari juara favorit hingga juara pertama. Pak Wildan juga sudah banyak menjadi pembicara nih, dan juga peserta-peserta di banyak negara. Assalamualaikum Pak Wildan. Maaf, rekan host mungkin bisa nyalain Nah, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik semua. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Kuliahnya masih online ya? Iya Pak, kita masih online di sini. Kalau Bapak gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Ini maaf tadi saya keasikan kerja jadi lupa. Begitu istirahat lihat ada pesan dari Vira, jadi nggak sempat siap-siap ya. Maaf semua nih. Maju aja. Nggak apa-apa Pak, santai aja Pak. Mohon izin Pak, tanya, Bapak ini saat ini WFA atau WFO nih Pak? Kalau saya kan cuma ke kebun, ke gudang, ke buyer paling WhatsAppan, internetan gitu aja. Jadi nggak kemana-mana sih, di rumah, kebun, rumah gitu aja. Tetap, berarti WFO ya Pak ya? Semoga keluarga di rumah juga sehat selalu dan pasti tetap semangat menjaga aktivitas. Amin. Baik, langsung saja sepertinya. Saya dan teman-teman udah tidak sabar nih Pak untuk pemaparan dari Bapak. Untuk teman-teman mungkin bisa disiapkan alat untuk mencatat jika diinginkan. Kepada Bapak Wildan, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktunya berapa lama nih untuk materinya? Untuk materi bisa 30 menit Pak. Oke, ya langsung aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya masih baru dalam kopi, yaitu baru 2011 karena sebelumnya saya banyak bergerak di hortikultur. Jadi kita pembibitan kentang, sayuran dan sebagainya. Kemudian kira-kira 2009 saya mulai tertarik untuk mengembangkan tanaman keras karena melihat masalah lingkungan hidup. Jadi waktu itu saya coba pelajari antara teh, kopi, kemudian apa gitu ya. Kemudian kebetulan saya alumni Nufik, jadi dari Belanda, ditawarin ada program katanya untuk alumni yang bisa dilakukan untuk komunitasnya. Jadi waktu itu saya ngajuin, ya udah saya mau nanam kopi aja deh di tempat saya. Cuman saya nggak tahu nih pasarnya seperti apa gitu. Jadi terus coba ke slide berikutnya.
Jadi kira-kira kita itu ngelihat peluang mengembangkan kopi untuk dikembangkan sama masyarakat sekitar pegunungan sini di Jawa Barat. Karena apa? Karena Jawa Barat ini sangat berperan untuk kepentingan konservasi alam dan kebutuhan air, baik untuk minuman domestik dan sebagainya, untuk kawasan Jawa Barat bagian utara dan DKI. Jadi dari Citarum ya terutama, dan itu kondisinya sudah sangat kritis ya. Jadi masalah lingkungan dan masalah alternatif komoditi yang bisa dikerjakan oleh petani. Coba di slide berikutnya. Jadi intinya bagaimana mengembangkan lingkungan hidup yang living within environmental limit, bisa serasi dengan alam, kemudian bisa mengembangkan bisnis yang sustainable, dan mengembangkan pola bisnis yang berkeadilan, gitu, kira-kira begitu. Coba terus. Jadi waktu itu kita ngelihat bagaimana kita menyelamatkan planet ini dengan memberikan alternatif produk yang petani bisa tanam dan memberikan keuntungan yang sustain bagi mereka. Karena apa? Karena kalaupun petaninya bisa nanam, kalau dia bisa dijual, nggak bisa dipakai buat penghidupan, itu juga nggak akan jalan. Begitu. Jadi sustainability itu yang paling pertama adalah sustainabilitas bagi para pelakunya, kira-kira begitu ya. Jadi waktu itu saya ke program dari Kedutaan Belanda itu, saya minta coba dikirim ahli kopi. Saya ingin mempelajari apakah peluang bisnis kopi ini menguntungkan bagi petani atau tidak gitu. Karena kalau secara lingkungan hidup itu insya Allah bagus buat menjaga buat konservasi tanah begitu kan. Akhirnya dikirim ahli kopi dari perusahaan yang hanya berselisih waktu 50 tahun sejak VOC nanam kopi di sini. Jadi namanya Douwe Egberts, itu perusahaan kopi paling tua di dunia saat ini, dari Belanda. Kemudian dipelajari dan hasilnya kopinya sangat bagus. Jadi prospeknya sangat bagus untuk jadi kopi specialty. Dan insya Allah mendapatkan harga yang bagus. Dari situ saya mulai berani, oke, saya harus kembangkan kopi, kemudian kita coba dicari metodenya. Jadi waktu itu kita coba untuk mengembangkan value chain, dengan bergabung dengan para petani, kemudian para eksportir, untuk menjalankan bisnis kopi ini. Yang petaninya nanam, eksportirnya masarin dan sebagainya. Kemudian ternyata berkendala, sehingga kita masuk ke tahap selanjutnya. Coba di slide berikutnya. Agak cepat aja slide-nya karena agak banyak. Jadi nah ini latar belakangnya, lihat lingkungan yang banjir ini, daerah Dayakolot, daerah Pangalengan longsor, kemudian sungainya harus terusan dikeruk karena erosi, kemudian kalau musim kemarau keringan seperti ini kan. Sampai petani aja bingung mau nanam apa karena tanahnya retak-retak seperti ini. Terus kadang-kadang untuk sekedar minum pun susah, dan di daerah Pangalengan di sini kan mereka lihat di ketinggian 1.800 masih nanam sayuran. Karena apa? Karena mungkin mereka nggak ngerti bahwa sayuran itu nggak bagus, atau bahkan ngerti tapi nggak punya alternatif begitu. Sehingga kita coba mengembangkan kopi. Nah, yang sulit adalah bagaimana mengajak petani nanam kopi yang bagus. Kenapa? Karena petani itu biasanya sudah terbiasa dicekokin ya, sama penyuluh, sama teman-teman diajarin bagaimana harus begini, harus begitu. Padahal yang menanggung resiko kalau tanamannya jelek, kalau kopinya nggak bisa dijual, kalau produknya nggak bisa dipasarkan, itu mereka sendiri. Akhirnya biasa petani itu cenderung skeptis, susah bukan nggak ngerti, bukan nggak mau sebetulnya, tapi mereka nggak mau juga nanggung resiko kalau gagal. Nah, yang paling gampang bekerja dengan petani itu adalah dengan kita membuat contoh. Jadi ya udah, saya bikin aja kebun sendiri, nanti petaninya silakan mau lihat begitu. Kalau biasanya kalau tanaman kita lebih bagus, mereka akan penasaran, baru belajar, baru nanya-nanya begitu. Jadi kita coba mengembangkan teknik budidaya yang bagi kita sangat familiar ya, seperti zero tillage. Kenapa zero tillage? Karena biayanya ringan dan sangat bagus buat konservasi lahan. Kemudian karena biasanya petani nggak punya uang buat beli pupuk, gimana lah supaya pangkasan, daun, serasah gitu ya, yang ada bahan organik yang ada di lapangan jangan sampai dibakar, dimanfaatkan sebagai kompos nantinya. Kemudian juga kita coba untuk mengembangkan proses pengolahan kopinya di kebun, sehingga limbahnya, cangkangnya, airnya bisa dimanfaatkan kembali untuk pupuk atau untuk pakan ternak begitu kan. Kemudian mencari varietas-varietas yang bisa sesuai dengan pola usaha tani yang inputnya rendah begitu. Kemudian biasanya mereka belum berani nanam langsung. Awalnya jadi buruh tani. Gimana caranya buruh tani ini termotivasi untuk punya kebun sendiri? Karena kebetulan kita mengembangkan polanya di lahan-lahan PABM, pengolahan hutan bersama masyarakat. Jadi di bawah tegakan hutan kita tanam kopi, dan biasanya masyarakat diizinkan untuk menggarap begitu. Jadi tahap pertama mereka belajar dulu dengan bekerja di tempat kita. Kemudian setelah pintar mereka akan tertarik untuk nanam sendiri. Nah, waktu itu saya mengembangkan di 4 daerah, yaitu di Bandung Barat dan di Bandung.
pertama di daerah Meninggali, itu di atasnya Waduk Saguling, kemudian di Gunung Tilu, itu di daerah Ciwidey ya, kemudian di Gunung Malabar di Pangalengan, kemudian daerah Mekarwangi, itu juga di daerah antara dekat Ciwidey. Jadi di 4 daerah ini kita punya kebun sendiri untuk contoh petani belajar, untuk tempat petani belajar, dan kita menampung hasil dari para petani di sekitar situ yang telah belajar di tempat kita, sehingga kualitasnya, standarnya bisa kita seragamkan begitu. Kemudian biasanya kalau pembeli gitu ya, itu tidak lebih tertarik dengan contoh-contoh konkret. Jadi di slide sebelumnya, coba slide break sebelumnya, itu para buyer itu tertarik kalau kita bicara sustainability, mereka tuh mencari bukti konkretnya. Sejauh mana sustainability? Nah, makanya kita bikin sustainability itu tergambarkan bahkan di kemasan. Di sebelah kanan kita lihat karungnya kita nggak memakai karung yang produk impor, misalnya karung goni atau karung plastik yang tidak ramah lingkungan, tapi kita pakai karung kertas dan karung dari bahan katun, karung dari karung terigu kalau kita bilang ya, sehingga bisa biodegradable. Ini maaf nih, baterainya mau habis. Kita cari colokan dulu. Ya, nah cocok. Jadi kita bahkan kayak karung, kayak kemasan pun coba menggambarkan misi kita ya, yang ramah lingkungan. Coba dilihat di slide berikutnya. Kemudian penting juga agar varietas yang kita tanam itu bisa serasi dengan alam gitu, dengan kondisi lingkungan, kondisi petani yang memang modalnya kurang. Bisa dipupuk dengan sedikit pemupukan, kemudian pemeliharaan yang nggak terlalu susah. Nah, kita coba kembangkan varietas-varietas yang sesuai dengan lingkungan. Jadi waktu itu saya ada hibrida alam ya. Jadi kopi ini kan sebenarnya menyerbuk sendiri. Tapi kalau terjadi penyerbukan di kebun, terjadi berbagai kita tanam berbagai varietas, terjadi persilangan alam. Dan ada contohnya ini sangat bagus pembungaannya, terus rasanya dan sebagainya. Saya ikutkan ke lomba pemuliaan, dan kebetulan waktu itu kita dapat juara 1. Jadi kita dapat juara 1, kemudian juara 2-nya dari Toraja, ada koperasi dari sana, dan juara 3-nya dari PTPN 12 dari Jawa Timur ya. Jadi tidak hanya bagaimana nanamnya, tapi juga dari pemuliaannya juga kita lakukan ya. Kemudian ke bawahnya coba. Nah, ini ada salah satu contoh dari penghargaan yang kita terima. Nah, ini yang bikin senang sekali adalah ini penghargaan itu diberikan kepada kita, padahal yang ikut lombanya bukan kita. Jadi ada kafe dari Bali yang punyanya juga orang Australia, namanya Expat Cafe, ikut lomba Indonesia Coffee Event. Ini event kopi paling besar di Indonesia yang ke 2018 ya. Dan kopinya bukan dari kebun kita, kopi dari Meninggali, Trinsa kolektif. Jadi kolektif itu kopi yang kita kolek. Jadi kalau kesannya kan kolektif kayak collection gitu kan. Padahal sebenarnya kumpul. Kita kopi yang dikumpulkan dari para petani, kemudian diolah di kita, kemudian dikemas dan sebagainya. Kemudian ada yang beli kafe di Bali, kemudian dia ikut lomba dan kopinya mendapatkan juara. Jadi baristanya dapat juara 2, kopinya dapat juara 1. Jadi petani pun kalau dibina dengan benar, mereka bisa menghasilkan kopi juara 1 begitu. Kira-kira begitu. Jadi yang bikin saya senang ya. Dan bahkan kita tidak ikut lomba, orang lain yang ikut lombanya kebetulan pakai kopi kita, kalau bagus ya tetap dapat juara. Jadi traceability di sini sangat penting. Di industri kopi specialty, traceability itu sangat-sangat penting, sehingga kita harus bisa membuka supply chain-nya, value chain-nya, dari mulai eksportirnya siapa, pengumpulnya siapa, pengolahnya siapa, petaninya siapa, itu harus muncul semua dalam pemasaran gitu. Terus coba lihat. Nah, ini slide berikutnya nih contohnya. Nah, yang bikin saya senang juga adalah kopi itu tidak hanya buat orang tua seperti saya yang nanam kopi, tapi juga menarik bagi anak-anak muda. Situ tadi ada foto kakak kelas kalian, angkatan 50 dari Fateta, anak saya sendiri, yang sedang nanam kopi. Nah, ini bahannya ini dari liputan oleh Nikkei. Nikkei itu media dari Jepang ya. Nah, di sini kita ada contohnya, ada lagi satu strategi kita dalam menanam kopi itu kita coba mengembangkan kopi yang single variety. Naik lagi ke atas coba.
Coba di slide atas, di atasnya. Nah ini salah satu dari 14 varietas yang barusan, yang setelah ini, coba setelah ini. Jadi kebanyakan petani nanam kopi itu dicampur berbagai varietas, tanam satu kebun sehingga di situ nyampur macam-macam. Bisa Anda bayangkan misalnya kalau dalam satu kebun berbagai jenis mangga ditanam bareng. Ada yang nggak tahan penyakit, ada yang nggak tahan hama, ada yang manis, ada yang asam, ada yang matang duluan, ada yang matang belakangan. Susah sekali memanagenya. Jadi kita coba untuk mengembangkan kopi dengan varietas-varietas tertentu. Jadi satu blok satu varietas, kemudian dengan satu blok dengan satu varietas, pemeliharaannya menjadi lebih mudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak semua varietas cocok dengan teknik pengolahan tertentu. Jadi ada varietas yang bagus buat kopi itu diproses, ada di tiap pengolahan itu, tiap varietas itu hanya sesuai dengan beberapa pengolahan saja, tidak bisa ke semuanya biasanya gitu. Seperti contohnya di sini ada sama-sama andung sari, yang satu wet hulling prosesnya, yang satu dry hulling, fully wash dengan wet hulling. Itu beda proses, beda warna, beda rasa, beda lain-lainnya juga. Gitu. Jadi kita coba bikin kopi dengan ditanam per varietas. Terus coba di slide berikutnya. Di slide berikutnya, nah ini. Jadi konsepnya seperti ini, kopinya ditanam di bawah tegakan hutan, kemudian di situ nanti akan ada daun-daun yang jatuh, ada pangkasan, ada segala macam yang menjadi mulsa bagi tanahnya, sehingga ketika hujan, runoff-nya bisa kita kurangi, kemudian gulmanya bisa ditekan juga. Di sini kelihatan gulmanya tuh sedikit sekali, kemudian kopinya bisa tumbuh subur, padahal ini pertengahan musim kemarau. Jadi bisa mengurangi penggunaan herbisida, bisa mengurangi penggunaan pupuk, dan sangat efektif untuk mengurangi erosi ya, dan meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Jadi teknik-teknik seperti itu yang kita pelajari di kampus, yang saya coba aplikasikan di lapangan dan ternyata sangat efektif begitu. Terus, nah ini tanaman yang dipupuk dengan hanya mengandalkan pupuk organik, kemudian sampai saat ini belum diberi irigasi, belum ada irigasi, jadi sangat mengandalkan curah hujan. Bisa menghasilkan kopi yang bisa tumbuh seperti ini, tumbuh subur seperti ini, tidak ada bekas hama, tidak ada bekas penyakit, padahal tidak disemprot. Karena memang dari mulai varietas, teknik budidaya, teknik pemupukan, plan manajemennya memang kita sesuaikan dengan kondisi lingkungannya, begitu. Seperti yang kita pelajari di kampus ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa diterima dengan rajin belajar di kampus gitu. Terus, slide berikutnya, coba lihat. Nah ini, ada lagi pengalaman di lapangan nih. Petani itu menganggap kopi itu bukan sesuatu yang akan diminum atau pokoknya mah dipanen dan dijual begitu. Karena apa? Karena kadang-kadang kebanyakan malah ya, petani itu minum kopi dari warung. Kopi yang satu saset harga 1.000-1.200, sementara jual kopi specialty. Jadi dia tidak nyambung itu pikirannya itu bahwa kopi yang dia tanam itu akan dia minum gitu. Sehingga susah untuk menjaga kualitas. Salah satu yang pertama yang kita perkenalkan kepada petani, kopi ini adalah produk yang akan diminum. Dan kalau saya main ke tempat petani, saya usahakan membawa kopi yang sudah digiling, yang sudah di roasting, kopi yang berasal dari kebun mereka. Kenapa? Karena kalau mereka sudah mulai menikmati kopi dari kebunnya, itu biasanya penghargaannya akan berbeda. Salah satunya seperti ini. Kopi ini karena diminum, dan dia diminum itu sebagai buah sebetulnya kan, sebagai buah. Jadi akan sangat berbeda sekali rasa kopi yang titik merah dengan titik hijau. Kira-kira perbedaannya tuh seperti nangka muda sama nangka matang. Kan beda sekali rasanya kan, nangka matang sebagai buah, nangka muda jadi gudeg gitu. Sama juga, pepaya muda juga dibikin sayur, dibikin apa, pepaya matang dibikin apa, kopi juga sama. Kalau kopi tidak dipetik matang, kemudian mau kita minum, itu rasanya tidak seperti kopi yang biasa kita minum, tidak fruity, tidak juicy, malah supaya ada manis tambah gula, supaya agak enak ditambah susu gitu. Padahal kopi yang bagus itu sangat enak diminum tanpa campuran apa-apa, tanpa gula, tanpa susu, tanpa primer, tanpa apa-apa. Karena memang kopinya sudah manis, sudah asam, sudah seger, sudah wangi dan sebagainya. Kenapa? Karena kopi yang kita panen adalah kopi yang sudah matang. Begitu. Jadi itu salah satu pertama, gimana caranya supaya petani mau metik kopi matang. Jadi diperkenalkan dengan rasa kopi yang diolah dari kopi yang buahnya matang, bukan kopi yang dipanen dari buah yang masih hijau, yang nanti kalau setelah jadi kopi nanti rasanya pahit, rasanya sepet seperti buah mentah begitu, kemudian supaya manis dikasih gula, dikasih macam-macam, nanti orangnya sakit gula dan sebagainya begitu. Terus, nah ini
Dicek juga Brix-nya, tingkat kemanisannya. Misalnya ini 15,2. 15,2 itu kira-kira semanis melon yang bagus ya, jagung manis, melon seperti itu. Terus di slide berikutnya coba kita lihat. Nah, di sini dengan teknik seperti itu kita coba misalnya memanfaatkan cangkang kopi ini sebagai pupuk sehingga kita tidak terlalu banyak memerlukan pemupukan dari luar gitu. Terus nah ini yang menarik di kebun setelah kopinya tumbuh, di sini ada di bawah situ ada kelihatan daun kopi, kemudian kelihatan ada aliran air. Kenapa ini? Jadi bagi saya ini menarik sekali. Kenapa? Karena setelah ditanami kopi selama beberapa tahun, tanah yang tadinya gersang itu jadi muncul mata air baru. Ini yang ada lubang titik hitam ini mata air, kemudian ke bawahnya kelihatan basah. Jadi dibalik ini fotonya, saya foto dari atas gitu. Karena kalau di foto dari bawah kan kelihatan becek, jadi nggak bagus kelihatannya. Ini saya foto dari atas, daerah yang kering, airnya mata air yang turun ke bawah. Tapi bawahnya jadi atas di sini, dibalik, jadi atas jadi bawah gitu. Jadi di tempat-tempat yang tadinya gersang nggak ada, ini muncul banyak mata air, dan mata air ini bisa kita manfaatkan. Coba dilihat di slide berikutnya. Mata air yang muncul di kebunnya menjadi subur, menjadi hijau, dan airnya bersih. Ini kita foto ketika sedang hujan. Kita foto ketika sedang hujan, tapi air yang keluar masih bersih karena memang tidak ada erosi ya. Jadi air permukaan kemudian ditampung, dibendung, kemudian dialirkan ke pipa dan masih keluar sebagai air bersih karena memang tidak banyak erosi di situ. Dan airnya bisa kita manfaatkan untuk proses pengolahan kopi, untuk irigasi dan sebagainya. Terus di slide berikutnya coba kita lihat. Nah ini, jadi dari awal kita mulai mengadakan program pelatihan pemasaran kepada petani. Kemudian setelah petaninya mulai menunjukkan rasa tertariknya, kita coba bikin kebun, kita bikin processing. Kemudian setelah ada produknya, setelah ada kebun, ada proses, kita coba membangun networking dengan para petani. Kemudian dengan kafe dan roastery, seperti yang adik kelas saya ini, kakak kelas kalian juga nanti akan menceritakan mengenai kafe dan roastery-nya. Kemudian dengan perusahaan-perusahaan kopi dan sebagainya. Jadi akhirnya kita coba sambungkan dari petani ke pengguna akhir, ya. Perjalanannya kira-kira seperti itu. Terus coba slide berikutnya. Nah ini liputan Nikkei. Coba terus. Ini yang menarik bagi saya. Jadi processing kopi itu tidak hanya menarik bagi petani, tapi juga menarik bagi teman-teman di hilir ya, dari mulai roastery, kemudian kafe, kemudian perlombaan-perlombaan, terus coba termasuk juga ada pelatihan-pelatihan. Di sini ada sedang nah ini contohnya nih, kafe-kafe yang modern, yang mahal seperti ini, sampai ke kafe-kafe seperti ini, mereka bilang kafe termos begitu ya, di pinggir jalan begitu. Dari kopi yang mahal sampai kopi yang murah, kemudian dari kalangan atas sampai kalangan bawah, semua menikmati kopi. Terus seperti ini, dari kopi giling sampai kopi gunting, semuanya bisa menikmati. Top sini. Dan tidak hanya bagi konsumen, bagi para pelaku pun ini contohnya adik-adik yang sedang belajar Q grading. Jadi ada profesi dalam kopi itu Q grader, yaitu yang memeriksa kualitas kopi. Ini lagi green grading ini, green bean kopi yang sedang digrading, diperiksa. Kemudian di slide sebelumnya coba lihat. Di slide sebelumnya ada yang lagi belajar green grading ini, lagi sekolah Q grader. Kemudian coba slide tadi, kemudian slide berikutnya. Nah ini lagi cupping. Jadi dari mulai green bean-nya, dari mulai biji kopinya, kemudian roasting-nya, kemudian rasanya, ini di cupping, kemudian coba terus. Cupping itu menyicipi kopi ya, dan di scoring. Nah ini, kalau tadi cupping dari anak-anak muda, ini cupping dari para petani, begitu. Jadi petaninya pun juga harus tahu bagaimana menilai kopinya. Ini kita juga ada event-event kopi. Kebetulan saya pengurus di berbagai organisasi kopi, ada namanya SCOPI, Sustainable Coffee Platform of Indonesia, ada AEKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, ada GAIKI, Gabungan Kopi, Gabungan Eksportir Kopi Indonesia, kemudian ada juga SCAI, Specialty Coffee Association of Indonesia, dan banyak sekali organisasi kopi. Kita gabung di semuanya. Nah ini contohnya petani yang sedang pameran untuk persiapan lelang. Terus, jadi dari mulai kafe, roastery, petaninya, kemudian pusat penelitiannya. Nah di sini ini manajemen mutu. Kita mencoba membuat pengawasan mutu dari mulai
from farm to cup, dari kebun sampai ke gelas. Di mana di kebun misalnya pengolahannya dilakukan di kebun, dry mill-nya dipusatkan, kemudian penjemurannya full sun dry. Ini kenapa full sun dry? Karena bagi orang barat terutama, kebetulan saya pemasarannya banyak ke negara-negara Eropa, Amerika, Jepang begitu, mereka sangat suka yang alami. Jadi kalau orang kita senang dengan pengeringan menggunakan mesin atau menggunakan kayu bakar, kalau mereka sangat suka dengan full sun dry. Sehingga saya tekankan di situ, di marketing itu. Dikomunikasikan, kita pengeringannya sepenuhnya menggunakan matahari, begitu. Kemudian panennya petik merah. Kemudian dicuci, di floating, disortir, kemudian setelah diolah pun juga dicuci lagi, disortir lagi, kemudian setelah kering lagi kita diolah lagi pakai mesin, untuk densitas, untuk size grader, untuk color sorter, dan sampai hand picking misalnya gitu. Kemudian dalam penyimpanannya kita menggunakan sistem penyimpanan di pegunungan dengan udara dingin, kemudian kering, kemudian pencahayaan alami. Kemudian untuk standar mutu juga kita mengacu ke standar SCA, baik untuk fisik maupun untuk cupping. Jadi kita harus menggunakan standar-standar yang memang sudah diterima secara umum ya. Terus berikutnya, nah ini setelah kopi itu kering, setelah saya diproses langsung di roasting. Kenapa? Karena nanti kopinya akan diminum sama orang, sehingga kita juga harus tahu rasanya seperti apa kopinya. Kemudian juga harus disortir. Nah, di belakang sini, di gambar bawah yang belakang itu ada conveyor belt yang sedang sorting. Kemudian di depan itu ada ibu-ibu yang sedang memeriksa hasil sortingnya itu kira-kira defeknya ada berapa persen, ada poinnya berapa poin, begitu. Terus coba. Jadi standar mutunya tuh fisik dan cupping. Nah ini contoh formulir cupping yang dikeluarkan oleh Puslit Koka. Ada 10 parameter yang nanti diakumulasikan dan nanti keluar skornya. Di sini misalnya skornya 86,00. Itu setelah diakumulasikan. Jadi standarnya tuh 80 itu specialty, 85 itu namanya excellent, kemudian 90 ke atas itu outstanding. Jadi ini kopinya tuh bukan lagi specialty, karena specialty itu 80 up, ini udah 86. Di atas 85 masuknya kategorinya excellent ya. Kemudian yang juara-juara dunia itu biasanya outstanding, 91, 92 gitu poinnya ya. Terus, nah tidak hanya dilakukan cupping di kita dan di customer, juga kita secara rutin mengundang para customer untuk melakukan cupping. Seperti ini contohnya, teman-teman dari kafe melakukan cupping bareng. Setiap kali selesai panen, kita undang teman-teman dari kafe untuk melakukan cupping dan evaluasi terhadap kualitas kopi yang kita hasilkan. Terus, cupping juga dilakukan juga tidak hanya di dalam, tapi juga di luar negeri. Ini contohnya di salah satu customer kita. Mereka juga mengundang customer-customernya untuk melakukan cupping, gitu. Terus, ini gudang. Contoh gudang di luar. Nanti ada juga gudang di dalam negeri. Jadi tiap palet tuh dibungkus sendiri, kemudian tempatnya juga bagus, pencahayaannya juga bagus, begitu ya. Terus, nah ini untuk sortasi kita melakukan sortasi fisik dan sortasi organoleptik, itu rasa ya. Terus, nah ini beberapa penghargaan yang kita dapatkan. Kita mulai nanam kopi 2011, kemudian 2014 itu sudah mulai panen. Kita langsung dapat juara 2 nasional di event kontes kopi specialty oleh Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia. 2015 juga kita mendapatkan beberapa kejuaraan, termasuk juara 1 untuk breeding, kemudian juara 3 untuk cupping, kemudian kita juga juara lelang, juara kedua itu tahun 2015. 2016 kita mulai pameran di luar negeri, yaitu di Melbourne dan di Jerman, kemudian mulai mendapatkan runner up dan juara kelima kopi terbaik Indonesia di Atlanta. Kemudian di Aceh juga kita ada perlombaan kopi KKSI, kontes kopi specialty Indonesia di Gayo, di mana finalisnya ada 5, 3 dari 5 finalisnya dari kita sendiri. Kemudian di Australia 2017 kita mendapatkan medali emas di Melbourne International Coffee Exhibition. Ini event kopi paling besar di Australia. Terus, ini contohnya medali yang kita dapatkan. Ini kopi-kopi Indonesia yang waktu itu jadi juara. Yang karung putih itu kopi yang kita ekspor. Ada yang dari Kerinci, dari Solok, kemudian ada dari Tarko. Ini Tarko ini perusahaan Jepang ya di Sulawesi. Terus,
Ini tahun 2018 kita juga dapat juga. Jadi tiap tahun alhamdulillah kita dapat medali, termasuk 2020 ini. Bulan Maret kemarin juga kita dapat medali lagi. Terus, nah ini yang menarik ini. 2018 kita jadi juara ketiga di Helsinki Coffee Festival. Padahal saya nggak kirim sampel. Jadi yang ikut lombanya adalah buyer kita yang ikut perlombaan di Helsinki Coffee Festival. Bahkan kita nggak tahu kalau kita juara. Jadi tahunya karena ada mahasiswa postdoc kita yang berkunjung ke Helsinki, kemudian yang lagi kuliah ngambil postdoc di Helsinki, kemudian menghadiri acara pengumuman juaranya begitu, dan kemudian kita jadi juara 3. Kemudian waktu dia mau presentasi hasil penelitiannya di UGM, pulang ke Indonesia, baru dia nyari-nyari informasi. Jadi perlombaannya kalau nggak salah bulan April, dia baru ngasih tahu saya bulan Desember, ketika Desember 2018 ketika dia mau presentasi di UGM. Terus slide berikutnya, nah di sini kelihatan semua kopi juara itu dari Ethiopia, karena Ethiopia itu tempat asalnya kopi. Kemudian nyempil satu yang di roasting oleh Rocket Bean, yang ikut perlombaannya namanya Rocket Bean Roastery, dengan kopi dari West Java, dari Java Prince Estate ini. Yang lainnya kopi-kopi Ethiopia semua. Terus ini menarik kenapa? Karena Helsinki itu kiblatnya, salah satu kiblatnya kopi dunia. Jadi kopi-kopi terbaik dari seluruh dunia itu datang ke negara-negara Skandinavia pertama, kemudian ke Australia, itu negara-negaranya Skandinavia dan Australia itu pusat kopi terbaik dunia. Dan kita menjadi juara di pusat kopi terbaik. Dan mereka tuh bukan hanya terbaik, tapi juga terbanyak minum kopi. Per kapitanya itu kira-kira 12 kilo. Jadi satu orang minum kopi sekilo per bulan. Dari bayi sampai kakek-kakek yang mau meninggal begitu. Terus ini, maaf sebentar, ini kebetulan ada yang lagi kerja, suaranya agak mengganggu. Oke, maaf ini udah ini. Kebetulan ada bengkel yang lagi kerja ini di pabrik. Jadi suaranya ganggu ya. Nah ini terus ada lagi nih. Ini saya nggak lagi tiba-tiba ada orang ngasih email gitu. Coba lihat berikutnya. Nah, ini namanya Casino Mocha. Ini dia jadi juara 1 di Hungarian Barista Championship ya. Dia kirim Januari 2019. Jadi ada buyer kita yang ikut lomba dengan menggunakan kopi kita, dan karena tadi seperti yang saya bilang, kopi itu sangat mementingkan traceability. Jadi kalau orang berlomba menggunakan kopi kita, dia akan menceritakannya, dan dia senang sekali karena jadi juara 1 begitu. Dan itu enaknya, kita nggak ikut lomba tapi bisa jadi juara gitu kan, senang banget itu. Terus, nah ini di Casino Mocha ini, dia cerita mengenai pemilik Java Prince saya yang jadi juara ini gambar saya dan istri saya lagi cupping. Terus ini tadi udah saya cerita mengenai penghargaan. Terus nah ini contoh kopi kita yang tengah ini, nggak kelihatan ya, ini di sebelah kiri kalau nggak salah kopi dari Sumatera, yang sebelah kanan kopi dari Toraja. Nah, kopi yang kita tuh harganya paling tinggi, 850, yang dari Sumatera itu 750. Kemudian Toraja kalau nggak salah 800. Jadi di antara kopi Indonesia pun, kopi Jawa Barat itu termasuk yang harganya paling tinggi. Kemudian coba di slide berikutnya. Dan dibandingkan dengan kopi dari negara lain juga sama. Di sini yang Mocha Java itu kopi kita, itu setelah diskon harganya 780 per 200 gram yen. Yang sebelah kiri itu kopi dari Guatemala, 695, bedanya 100 ya, hampir 100 yen ya. Kemudian yang kanan itu Brazil. Brazil jago kalau main bola, tapi kalau di kopi harganya beda 220 ya, 220 yen per 200 gram. Jadi kalah jauh sama kopi kita. Terus ini terus lagi. Nah ini contoh-contoh kemasan kopinya. Jadi karena sangat mementingkan traceability di industri kopi specialty, itu selalu muncul Indonesia, Frinsa, ini yang sebelah kiri ini di UK, di Inggris. Yang sebelah kanan ini di Rusia.
dan kopinya kopi barista level ya, kelas barista. Terus ini contohnya kita kopinya sudah sampai ke Inggris, sampai ke Rusia. Kemudian yang sebelah kiri ini dari ZA itu Zuid Afrika, bahasa Afrikaan, bahasa Belanda ya, Afrika Selatan. Yang kanan itu Skandinavia, ini mungkin Swedia atau mana, Denmark ya. Mungkin benderanya bendera negara Skandinavia lah. Jadi siapapun yang ngejual itu, kalau kopi specialty insya Allah akan menceritakan kopinya dari mana, kualitasnya seperti apa, karena traceability itu sangat penting di sana. Saya juga suka ditanyakan, kenapa Pak Wildan nggak ngirim roast bean? Oh, sebetulnya roast bean itu banyak juga permintaan, tapi biasanya bukan kopi specialty. Jadi ibaratnya gini, kalau Wagyu itu nggak akan dibikin sosis, kira-kira begitu. Dia akan selalu dibikin steak, dibikin yakiniku, dan selalu masih dalam keadaan segar. Kenapa? Karena harus langsung dibakar, baru dikonsumsi, begitu. Jadi nggak bisa kita bikin steak, kemudian di frozen, dibikin instan begitu, untuk produk-produk yang kualitasnya tinggi. Tapi kalau daging-dagingnya nggak bagus, mungkin dibikin sosis, dibikin bakso, yang dibikin awet, disimpan lama gitu. Sama juga kopi juga. Kopi-kopi terbaik itu mereka nggak mau beli kopi yang sudah di roasting. Mereka maunya beli green bean, kemudian di roasting oleh ahli roastingnya mereka, kemudian baru dipasarkan. Tapi insya Allah nama kita akan terus ke bawah begitu. Jadi bisa aja kita jual kopi yang sudah digiling atau sudah disangrai, tapi biasanya bukan kopi specialty kualitas terbaik begitu. Itu kopi-kopi komoditi biasa. Terus ini Afrika Selatan. Oke, mungkin dari saya sampai sekian dulu. Jadi saya simpulkan lah pokoknya. Intinya sebetulnya saya pemain baru di kopi. Baru 10 tahun terakhir ini, karena selama 20 tahun sebelumnya saya bekerja di bidang hortikultur, dan masuk ke kopi pun sebetulnya awalnya bukan karena tertarik ke kopinya, tapi tertarik ke konservasi alamnya dan pemberdayaan masyarakat begitu. Cuman karena kita sulit ngajarin petani, ya akhirnya saya harus punya kebun sendiri, kemudian baru petaninya nanti gabung, ngikutin, baru kita coba bikin supply chain-nya, kita coba tradingnya, kita coba ekspor, kita coba pasar lokal, dan sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak untuk materinya. Banyak gitu ilmu-ilmu baru yang saya dapetin juga. Oh iya, ini selamat datang kepada Ibu Lilit dari Komisi Kemahasiswaan Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Wildan. Masih ingat saya nggak? Selamat pagi Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya nih, nggak kalah menarik dari materi sebelumnya. Kalau yang tadi itu dari hulu, kalau sekarang ini hilirnya nih, yaitu dari pengusaha muda dalam bidang kopi juga kan, dari Bang Daus Alamhudi. Untuk operator boleh ditampilkan CV Bang Daus? Daus Alamhudi, yaitu seller angkatan 50, merupakan founder dari Kopi Cakap dan founder Mahatama Kopi. Tidak hanya itu, Bang Daus ini juga menjadi coffee roaster di Seven Coffee Roaster. Bang Daus juga pernah ikut andil dalam beberapa proyek, yaitu merancang formulasi biji kopi olahan dari petani mitra PT Karya Masyarakat Mandiri dan Pemberdayaan Petani atau Pemuda Kampung dan Inovasi Pertanian Kabupaten Dogiyai, Papua bersama tim PSP3 IPB. Langsung saja kami persilakan kepada Bang Daus untuk penyampaian materi. Kepada Bang Daus. Ya, tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi adik-adik sudah mendengarkan materi yang luar biasa dari hulu yang dijelaskan oleh Pak Wildan, yang kebetulan 2 tahun yang lalu saya
ke kebunnya Pak Wildan nih, melihat dan bersama adik-adik ilmu tanah, dan sangat menarik gitu yang disampaikan. Kemudian itu sebagai gambaran bagaimana perkembangan kopi di hulu yang kebetulan juga diinisiasi oleh alumni ilmu tanah sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih gitu kita bisa ke profesi yang seperti itu, kita bisa percaya dengan apa yang kita kerjakan, karena kan dengan adanya pekerjaan yang sekarang sudah kita bisa pilih sendiri yang mana kita harus lebih kreatif dengan apa yang kita dihadapkan dengan era globalisasi, dan kita harus terus berinovasi. Yang kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang gimana caranya untuk menjadi entrepreneur, yang mana sebelum kita menjelaskan untuk bisnis di hilirnya, aku mau jelasin tentang gimana caranya kita menjadi entrepreneurnya gitu. Gimana caranya kita harus menyiapkan strategi dan manajemen dan basic knowledge tentunya. Lanjut. Nah, jadi yang akan saya bahas di sini, jadi apa sih entrepreneur itu, kemudian bagaimana caranya menjadi entrepreneur sukses, kemudian coffeepreneur. Jadi saya di situ akan menjelaskan tentang sekilas bisnis coffee shop, kemudian di roastery-nya bagaimana, dan tentunya sedikit memberikan insight tentang ide bisnis dan lain halnya. Lanjut. Jadi menurut saya entrepreneur itu adalah manusia yang memilih untuk menciptakan, mengoperasikan, dan mengambil resiko atas usaha bisnisnya. Jadi kenapa kita memilih menciptakan itu, sedangkan masih banyak pekerjaan lain yang kita tinggal apply pekerjaan, terus kemudian kita nunggu proses untuk interview, kemudian untuk timeline proses-proses yang lainnya gitu. Nah, di sini entrepreneur itu kita lebih ke arah bagaimana sih caranya kita menciptakan sesuatu, entah inovasi, kemudian di bisnis, karena orang entrepreneur itu orang-orang yang kreatif, orang-orang yang percaya bahwa banyak hal yang bisa diinovasikan, banyak hal yang harus dipecahkan dengan masalah-masalah yang ada saat ini. Itu ketika orang entrepreneur yang mendapatkan persoalan itu bisa jadi ide bisnis, itu bisa jadi peluang yang mana mereka merasa tertantang dengan apa yang dihadapi. Lanjut slide berikutnya. Nah, kemudian bagaimana sih gitu caranya kita menjadi entrepreneur gitu? Gimana caranya? Yang poin paling utama ada 3 gitu. Identify yourself, yang mana kita harus tahu nih kapasitas kita, kemudian kemampuan kita itu sampai mana gitu. Ketika kita tidak bisa memahami karakter diri sendiri, ya kita bakal stuck di situ. Kita nggak bakal bisa memilih apa yang kita mau. Kita nggak tahu nih apa sih sebenarnya kemauan diri sendiri, mau kerja kah, mau jadi pegawai kah, mau jadi staff, atau mau menciptakan lapangan pekerjaan. Hal sederhana itulah yang sebenarnya bakal dialami oleh para lulusan baru. Jadi untuk kalian yang adik-adik ini yang masih berkuliah, ya saat ini mulai ditentukan, dikenali diri sendirinya, mulai belajar bagaimana mengelola emosi, mengelola pikiran, kemudian mengelola perasaan. Itu harus dimulai dari sekarang, karena beberapa hal itu akan mempengaruhi langkah selanjutnya. Kemudian dari mengidentifikasi diri sendiri itu bakal kalian tahu nih perasaan saya baperan nggak sih orangnya gitu. Ketika gagal terus kita berlarut-larut nggak sih sedihnya, itu akan berpengaruh.
kemudian dari pikiran, mindset. Ketika kita lebih sering negative thinking, ketika kita lebih sering positive thinking, itu akan menghasilkan hal yang kita pikirkan. Misalnya kita terlalu gampang mikir yang hal-hal yang belum kejadian, tapi di otak kita itu udah mikir bahwa ini akan gagal deh gitu. Inovasi ini yang saya buat kayaknya gagal deh. Nah, hal-hal kayak gitu yang akan memproyeksikan ya yang ada di pikiran kita yang kejadian gitu. Padahal itu kan belum kejadian. Kayak semacam sugesti yang mana pada akhirnya kita membuat suasana itu menjadi ya yang ada di pikiran kita. Kemudian dari pikiran, kemudian dari tindakan itu. Nah, kita tipe orang yang gampang untuk memberikan keputusan secara cepat atau kita banyak pertimbangan. Nah itu harus kita harus tahu nih, harus paham betul. Karena ketika mengambil tindakan itu, orang entrepreneur harus mempertanggungjawabkan apa yang dipilih, apalagi ketika dia menjadi pilot di suatu bisnisnya. Dia nggak bakal bisa seenaknya untuk mengambil keputusan karena banyak hal yang harus dipertimbangkan ya, mulai dari manajemennya, kemudian dari konsep yang udah dibangun, kemudian metode bisnis yang udah diciptakan, itu harus jadi pertimbangan. Kemudian bagaimana karyawannya, impact untuk perusahaannya sendiri gitu. Jadi nggak bisa egois gitu. Apalagi misalnya punya tim, bisnisnya tidak dilakukan sendirian gitu. Itu memang harus lebih banyak diskusi seperti itu. Kemudian basic knowledge-nya. Kalau kita mau jadi entrepreneur, kita juga harus tahu nih hal yang mendasar untuk memulai aktivitas bisnis, baik jual beli atau jasa. Jadi sehingga tidak ada yang namanya salah memilih bidang. Kalau mau entrepreneur, pengusaha itu banyak banget bidangnya. Mau misalnya kalau jasa, terus kayak seperti Pak Wildan, beliau fokus terhadap hulunya dan mengembangkan dengan inovasi, ikut lomba. Nah itu jadi kita harus paham nih basic knowledge-nya, mulai dari ide bisnisnya, kemudian pangsa pasarnya seperti apa sih ketika kita memilih bidangnya itu jasa. Kemudian kalau sekarang mungkin Gojek, Grab itu sebenarnya ya dari inovasi seorang pemuda yang berani untuk membuat ide bisnis. Ya mungkin deh kalau Gojek online gitu, orang nggak kepikiran itu, dan itu peluang untuk segmentasi pasar yang orang males untuk keluar sebentar, misalnya untuk jajan keluar. Sekarang kan udah dimudahkan dengan GoFood, kemudian ya banyak macam lah, GoFood, GrabFood, yang mana ya itu jadi peluang dan ide bisnis. Kemudian balik lagi pengambilan keputusan. Keputusan itu seperti apa, tujuan bisnisnya gimana. Ketika ngomongin kopi, berarti tujuan bisnisnya pengen seperti apa, mau menyerap yang dari hulu untuk dijual di dalam negeri, atau mau ekspor roasted beans. Karena kebetulan saya di hilirnya ada coffee shop jual cair juga dan jualan biji sangrai gitu. Terus tingkat kompetisinya bagaimana, apalagi kalau coffee shop, ngomongin coffee shop di Bogor udah hampir 200 toko, kurang lebih 200 toko itu data tahun 2019. Dimana sekarang udah mulai dari skala yang coffee shop yang small, medium tuh udah mulai banyak gitu. Dan yang membedakan apa? Nah itu kalau untuk di Bogor sendiri yang membedakan dari konsep-konsep coffee shop yang lainnya itu ya tempatnya, mereka menawarkan suasananya. Kemudian kalau untuk menu ya mungkin hampir sama itu, dan karakter atau ciri khasnya apa ya, itu mereka sebenarnya posisinya juga kurang jelas. Mereka pengen menggarap pasar yang seperti apa, tapi satu sisi mereka hanya menawarkan suasana. Yang membedakan ya suasana gitu. Kemudian risiko bisnis. Jadi basic knowledge-nya kita harus paham nih risiko bisnis ketika
kita udah memutuskan untuk berbisnis kopi, yang mana untuk di hilirnya itu udah ceruk pasarnya udah red ocean banget atau udah terlalu mainstream. Jadi ketika ceruk pasar yang udah terlalu mainstream, udah terlalu banyak yang mengerjakannya di sana, pada akhirnya kejenuhan pasar atau market share-nya akan lebih kecil. Kemudian metode pelaksanaan bisnisnya itu, ketika kita memutuskan untuk mengerjakan di ceruk pasar yang red ocean atau pasar yang mainstream, ini otomatis kita harus lebih detail dalam membuat strategi pemasaran, kemudian strategi penjualnya bagaimana, strategi produknya ini apa yang ditawarkan, apa yang membedakan gitu. Lalu kalau pelaksanaan bisnis yang konvensional, ya kita harus siap-siap, ya kita harus membuat ritme bagaimana produk ini bisa sampai dan ya perlahan gitu. Jadi kita memutuskan untuk beda gitu, yang dijualkan daripada produk yang mainstream tadi. Jadi kalau misalnya kita nggak mengerjakan yang blue ocean itu pasar yang mana pasar tersebut belum banyak orang yang mengerjakan. Jadi misalnya sekarang fokus orang kopi, ya. Kita coba deh yang blue ocean-nya teh gitu. Karena kan mungkin kayak model janji jiwa, kemudian kopi kulu, udah gimana kopi kenangan itu udah di mana-mana. Jadi mungkin orang kayak bosan juga gitu, ketika orang awam melihat kok ini kopi. Ya, itu kita harus melihat peluang di sana itu. Apakah teh ini menarik? Ya. Kita harus pretelin satu-satu. Gitu. Ya lanjut. Slide berikutnya. Nah, jadi yang paling penting dari sebuah model bisnis yaitu kita harus riset sebanyak-banyaknya tentang produk atau bidang yang akan kita pilih. Nah, dan itu akan berpengaruh pada insight personal. Semisal seperti Pak Wildan tadi, beliau memang ya fokusnya di hulu, yang kemana akhirnya meningkatkan branding awareness terhadap si kopinya, baik diikutkan lomba, kemudian ekspor, yang mana ya siapa sih yang nggak tahu Java Prinsa gitu. Jadi orang-orang kopi dengan Java Prinsa, oh gitu, udah namanya udah yang orang nggak perlu mikir atau buka Google gitu. Jadi orang udah paham betul loh Java Prinsa, Pak Wildan, kopinya enak, ada tank super, ada single varietas, ada multivarietas gitu. Nah, seperti itu. Jadi pengetahuan sebaik-layaknya, kalau perlu kursus untuk bidang yang dipilih. Karena apa ya? Itu core bisnis kita, itu yang udah kita putuskan untuk memilih bisnis kopi ya totalitas itu. Jadi dari mulai kursus, kemudian upgrade skill terus, jangan mudah puas dengan apa yang udah didapat seperti itu. Terus ada business plan. Jadi business plan ini paling penting juga. Jadi harus merencanakan dan membuat metode bisnis itu yang akan kita pilih. Semisal dari key source-nya gimana. Jadi kalau misalnya kopi, di kopi harus tahu hulunya nih, harus kemana gitu. Kopinya juga mau apa, Arabica atau Robusta gitu. Nah, kebetulan tadi Pak Wildan menjelaskan bahwa kopi beliau banyak Arabica gitu. Jadi ya itu kunci sumber dayanya. Kita harus ke hulu, kita harus tahu supply chain seperti apa gitu. Gampang kah kemudian di lokasi originnya di sana itu apakah banyak ekspedisi atau seperti apa, itu harus memang dipikirkan gitu. Kemudian channelnya seperti apa, kita harus menjual dengan online kah atau offline kah atau hanya toko fisik saja. Nah itu memang harus benar-benar matang untuk di create gitu. Kemudian di manajemen, nah ini hal yang paling krusial sebenarnya. Jadi bisnis nggak cuman kita ngomongin untung rugi aja gitu. Nah, di sana kita juga harus memanage apapun itu terkait keuangan, kemudian
bagaimana kita membuat brand itu menjadi lebih maksimal di sana. Semisal kita ngomongin kopi kenangan, kopi cakap itu. Kopi kenangan dan kopi cakap, orang mungkin lebih tahu kopi kenangan itu. Karena apa? Ya mereka manajemen brandnya itu lebih maksimal. Karena apa? Ya itu modal, kemudian channel yang digunakan gitu. Mereka mau berinvestasi di advertising atau di sosial media kah, atau seperti apa? Nah itu yang membedakan gitu. Kemudian investasi biaya yang diperlukan. Nah, investasi semisal seperti saya bukan dari keluarga pebisnis, yang mana apa yang saya pilih ya otomatis saya butuh modal untuk mengerjakan. Nah, ketika memang kita membutuhkan modal tersebut dan belum ada support system ya, baik kita buat bagaimana caranya kita bisa dapat investasi tersebut. Selain kita harus kredit ke bank atau kita harus sewa atau pinjam uang, maksudnya pinjam uang ke bank seperti itu. Nah, dalam bisnis ya, ada yang namanya investor atau sekumpulan orang atau beberapa orang yang mana mereka pengen bisnis tapi mereka nggak tahu nih mau bisnis apa gitu. Mereka punya uang, mereka punya ide. Nah, itulah yang jadi target orang-orang seperti saya. Karena saya tidak punya privilege yang lebih untuk mengerjakan, jadi ya, saya punya ide, saya tawarkan idenya, mereka cocok, mereka gabung, seperti itu. Kemudian menyangkut manajemen, menyangkut SDM dan faktor pendukung lainnya. Nah, ini SDM ini sebenarnya susah gampang, karena tidak semua SDM yang kita rekrut itu. SDM kita rekrut itu satu pemikiran, satu visi sama perusahaan. Gitu. Mereka punya pemikiran sendiri dan kita hanya manage di sana gitu. Bagaimana caranya mereka bisa bonding, mereka betah dengan apa yang menjadi mereka kerjakan. Terus kemudian membagi job desk-nya harus jelas. Karena kalau ngomongin kopi, kita ngomongin hospitality, kita ngomongin pelayanan. Apalagi kalau di hilir, gitu. Di hilir kita nggak bisa cuman ya serving aja gitu kan. Kita menjelaskan atau mengedukasi ini kopinya begini, dari panennya tahun ini, ketinggiannya berapa. Nah itu harus jelas gitu. Dan berapa gram dalam satu cangkir itu harus benar-benar detail, harus presisi seperti itu. Jadi metode seduhnya mau seperti apa itu juga harus benar-benar kita berinvestasi untuk SDM itu di sana. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya mau solo atau multiplayer itu. Nah ini juga nggak kalah penting karena dua faktor ini yang menentukan kebijakan yang akan diciptakan nanti. Gitu. Kebijakan dari suatu bisnis yang kopi misalnya, ketika ada 1, 2 orang atau 3 orang lebih gitu, nah ini akan berpengaruh pada pihak concernnya gitu, concern dan kemauan dari si ownernya. Yang ya inilah yang biasanya membuat bisnis tidak berjalan lancar karena satu punya visinya begini, satu pengennya begitu. Jadi pada akhirnya kebijakan yang sudah dibuat di awal tidak jalan dengan semestinya. Lanjut. Ya, jadi tentang bisnis kopi, kemudian gimana caranya dan bagaimana. Lanjut. Nah, jadi ini untuk hal yang harus diperhatiin. Jadi core bisnis, baik lagi. Jadi kalau core bisnis kita kan bahas kopi. Jadi kita mau di hilir tapi di bagian mana? Kalau di kopi, di hilir, mau di roastery, atau vendor, atau mau di kopi cairnya atau di coffee shopnya. Bisa juga kita memilih, kita punya coffee shop juga, kita punya roastery juga. Sekarang dua hal itu berbarengan tumbuhnya.
Jadi ketika ada bidang bisnis kopi, mereka bikin coffee shop, mereka juga bikin roastery-nya. Dengan alih-alih mereka pengen supply chain-nya terjaga, kualitasnya terjaga. Memang benar. Tapi ketika ngomongin bisnis dan investasi, kedua hal itu akan menjadi lebih baik investasi hanya di coffee shop gitu. Karena ketika ngomongin roastery, kita harus mengamankan sumber dayanya, yang mana kita harus membeli raw material atau green bean-nya. Kita harus beli green bean, yang mana green bean ini nggak bisa kita hanya berpatokan pada satu vendor. Misalnya kita hanya beli di Java Print saja. Sedangkan kalau kita ngomongin kopi luas, Indonesia nggak cuma di Bandung aja untuk produksi kopi, ada di Papua, kemudian ada di Flores, ada Aceh Gayo, kemudian Jawa Tengah ada Temanggung atau daerah Wonosobo, terus di Jawa Timur juga ada Argopuro Situbondo. Itu banyak banget itu, source-nya banyak gitu. Tapi bagaimana cara kita mengaksesnya ketika kita ngomongin roastery? Karena ketika kita memutuskan untuk buat coffee shop, orang berpikirnya, oh ini toko kopi, pasti menyediakan kopi Flores nggak ya? Ini tokonya menyediakan kopi Bali nggak ya? Ya walaupun sampai sekarang banyak model-model bisnis coffee shop yang mereka menjelaskan bahwa toko kopi kami hanya menjual Malabar. Kalau di Bogor ada Malabar Mountain Coffee, nah di sana ya jualan kopi Malabar aja dari kebun sendiri gitu. Nah mereka punya hulunya dan punya hilirnya gitu. Dan mereka juga selain menjual green bean, mereka juga menjual produk kopi sangrainya. Nah kalau untuk bidang bisnis yang saya tekunin sekarang, Seven Coffee Roaster. Nah Seven Coffee Roaster ya menyediakan berbagai macam blend atau menyediakan berbagai macam kebutuhan coffee shop itu. Nah kita bisa mengakomodir apa sih yang dimau coffee shop seperti itu, dan kita cenderung fleksibel gitu, dan mengikuti quantity itu juga. Kemudian product knowledge-nya, nah kita harus paham nih, kita misalnya mau jualnya coffee shop, kita pengen orang datang untuk kopi, merasakan pengalaman menikmati kopi. Nah di situ kita harus tahu benar apa sih yang dibutuhkan sama market, atau apa sih sebenarnya yang menjadi daya tarik orang untuk datang ke tempat kita. Selain ngomongin suasana, selain ngomongin menu, apalagi gitu. Seperti itu. Kemudian dari pelayanan hospitality, jadi kita nggak bisa orang datang beli kopi terus pulang, nggak sesimpel itu. Sekarang lebih ke pelayanan yang mereka menawarkan produk yang orang nggak tahu. Nah, jadi barista atau bartender itu semacam ya mereka sebagai penyalur informasi juga gitu. Mereka memberikan informasi secara detail dan berusaha mengakomodir apa sih sebenarnya yang dibutuhkan customer itu. Selain kita menjelaskan menu kita, kemudian menjelaskan asal usul kopinya, kemudian menjelaskan bagaimana cara menyeduhnya. Jadi udah hampir di tingkat itu, karena kopi ini sudah masuk di gelombang ketiga, yang mana di gelombang pertama itu kita kenal bahwa kopi itu udah sekelas industri pada saat itu. Di tahun 1800 itu kopi udah yang gimana caranya orang minum kopi dengan praktis di tahun tersebut. Nah, sekarang di gelombang kedua orang kenal kopi melalui Starbucks. Gampangnya seperti itu. Jadi dari orang minum kopi Starbucks itu udah ketahuan status sosialnya. Gitu. Jadi di gelombang kedua itu lebih ke arah sosialnya, bagaimana atau siapa orang yang minum kopi itu standar sosialnya terlihat dari situ.
Kemudian di gelombang ketiga, nah yang sekarang ini nih, orang lebih banyak bertanya dan lebih kritis tentang asal muasal dari si kopinya, kemudian siapa juru sangrainya, terus kemudian siapa petaninya dan bagaimana cara penanamannya gitu. Jadi dari perubahan market itu ya inilah membuat suatu bisnis yang bisa jadi hanya tren atau bisa sustain. Lanjut ini di manajemen, seperti yang dijelaskan bahwa bagaimana caranya kita mengelola keuangan itu yang paling penting. Kadang kita menyepelekan, kita menghitungnya ya asal hitung aja gitu. Ketika berapa sih sajian per cangkir itu membutuhkan harga pokok produksinya itu berapa gitu. Kita harus benar-benar hitung. Jadi dari belanja kopi 1 kilo, kemudian kita hitung breakdown jadi 1 cangkir itu per sajinya berapa gram. Nah itu yang benar-benar kita harus hitung secara rinci. Jadi disitulah yang harus kita kelola, baik dari berapa investasi, kita breakdown berapa lama kita harus balik modal. Kita harus benar-benar hitung rata-rata untuk coffee shop di 1,5 sampai 2 tahun untuk balik modalnya, karena investasinya nggak cuman di produk, tapi kalau ngomongin coffee shop, mereka investasinya di tempat. Apa sih yang membuat orang tertarik? Karena kan kopi ya udah gitu, just coffee. Malah sekarang lebih banyak orang minum kopinya kopi susu gula aren. Kenapa? Trennya seperti itu. Gitu. Terus dari source, dari sumber daya, baik dari SDM-nya, dari bahan bakunya, itu memang benar-benar kita harus paham benar gitu. Jangan hanya si ini temanku ini yang punya kebun, udahlah gampang, yang penting bikin bisnisnya. Nggak bisa. Satu waktu si temannya itu mungkin bisa bangkrut duluan atau berhenti di bisnisnya. Jadi ya pada akhirnya kita memang harus benar-benar cari tahu gitu, sumber dayanya yang seperti apa yang kita mau, quality controlnya gimana, terus sortasi dari kalau ngomongin green bean ke roasted beans, kita harus tahu benar-benar kualitasnya ini grade A kan, terus level roastingnya seperti apa. Nah kita harus benar-benar paham gitu, nggak cuman ya udah vendor datang menawarkan produk terus kita memutuskan untuk beli. Nggak sesimpel itu gitu. Karena ada standar. Ketika kita menciptakan satu menu, kita harus punya standar. Bagaimana rasa yang pengen dicapai, kemudian karakter dan ciri khas misalnya kita ngomongin kopi susu nih. Bagaimana sih kopi susunya ini lebih berasa kopinya atau lebih berasa susunya? Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang beberapa toko kopi mengalami penurunan penjualan yang diakibatkan oleh pandemi. Nah, kemarin saya di Kopi Cakap menerapkan prinsip ini gitu. 3 hal yang saya coba pergunakan di coffee shop sendiri. Gitu. Jadi develop business leg-nya. Jadi mengembangkan dan memaksimalkan channel pendapatan kita, mau dari direct selling ke WhatsApp, kemudian mau menggencarkan penjualan di online, terus dari 2 pintu itu kita cari yang mana sih yang lebih kena ke customer, mana sih yang bisa tepat sasaran gitu. Kita harus dari 2 hal itu harus dipilah gitu. Tapi dikerjakan juga dua-duanya gitu. Jadi dari maksimalkan channel itu bisa offline sama online. Terus kemudian
selanjutnya adalah cut loss. Jadi memangkas biaya nggak perlu, karena ketika pandemi ini memang benar-benar menghantam seluruh toko kopi atau unit bisnis yang mereka tidak mempersiapkan ini gitu. Mereka tidak membayangkan bahwa akan menghadapi resiko seperti ini. Selama 6 bulan mereka harus mengelola biaya-biaya yang mereka keluarkan secara rutin, mereka harus pangkas di sana, baik dari operasional, kemudian advertising, terus biaya-biaya yang nggak perlu gitu, yang harus benar-benar dihitung ulang, dikaji secara presisi. Kemudian dari situ muncullah ada pekerja harian, yang mana di kafe atau coffee shop kita jarang untuk ada daily worker gitu. Biasanya runner sih ada, tapi dan itu paling hanya Sabtu Minggu kalau memang traffic penjualannya lebih tinggi. Kemudian ada cuti unpaid. Nah kebetulan Kopi Cakap kemarin kita hanya menerapkan pembayarannya harian gitu. Jadi kita buka, yang biasanya 2 shift, kami ubah jadi 1 shift. Nah dari situ biaya gaji pun dibayarnya harian gitu. Kemudian selanjutnya ada nego dan backup plan gitu. Nego ini bertujuan untuk ya kalau misalnya tempat bisnisnya sewa ya otomatis kita harus pandai-pandailah bernegosiasi, kita ngobrol dengan pemilik tempatnya, karena ya sama-sama tahulah gitu dengan kondisi yang terjadi, kita penjualan turun, kemudian apalagi misalnya kita nggak punya roastery sendiri nih. Nah kalau Kopi Cakap kemarin untungnya kita udah memiliki roastery sendiri, yang pada akhirnya ya udah gitu kita nego sama manajemen yang berbeda, kita nego, kita bayarnya di bulan ini ya gitu, karena kita keluarnya seperti ini. Kita harus benar-benar jelaskan, kita jujur pada vendor-vendor tersebut atau pemilik tempat kalau misalnya sewa, dan tidak lupa menyiapkan strategi bisnis yang lain. Jadi jangan hanya kita ya stuck di situ. Kalau orang entrepreneur, bagaimana caranya dengan yang tadinya nggak ada itu bisa ada, bagaimana caranya. Lanjut. Iya, sepertinya waktu udah habis Bang. Oke. Iya, baik. Jadi langsung saja. Terima kasih Bang Daus nih untuk materinya. Dan juga di sini sebenarnya teman-teman udah nggak sabar untuk berdiskusi dan bertanya. Selanjutnya langsung saja peserta disilakan untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Bisa dapat melalui raise hand dalam kolom partisipan. Baik, kepada Andra Talpa dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih. Apakah suara Anda terdengar Kak? Putus-putus sepertinya. Kalau sekarang apakah terdengar Kak? Masih putus-putus. Atau mungkin bisa diketik. Tes. Saya bacakan. Apakah terdengar Kak? Tidak jelas sepertinya. Gimana Kak? Mungkin bisa diketik, atau kalau misalnya mau langsung saja juga nggak apa-apa, agak keresek-keresek. Boleh. Untuk pertanyaannya bisa izin perkenalan terlebih dahulu, terus untuk pertanyaan ditujukan kepada siapa? Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andra Talpa, NIM A165.
izin bertanya kepada pembicara pertama, Pak, Mbak. Pertanyaannya, sekarang itu untuk di daerah saya sendiri itu sebenarnya sudah banyak sih petani kopi. Namun sepengamatan saya, petani kopi di daerah saya itu belum sejahtera, kayak ekonomi mereka tuh belum terbantu dengan pertanian kopi itu sendiri. Oleh karena itu banyak sekali, maksudnya anak muda di daerah saya ini belum banyak yang tertarik ke dunia pertanian, termasuk ke kopi itu sendiri, Kak. Yang ingin saya tanyakan, dari perusahaan Bapak, adakah program untuk meningkatkan minat generasi muda di daerah-daerah tertentu, misalnya di daerah pendalaman seperti saya, untuk turut bergerak di dunia perkopian? Terima kasih. Baik. Untuk Pak Wildan mungkin dapat langsung menjawab pertanyaannya. Jadi bisa saya ulangi kembali, Andra. Jadi di daerah Andra ini banyak petani kopi, namun petani kopinya ini tidak sejahtera, begitu ya? Lalu banyak juga pemuda-pemuda yang belum tertarik gitu dalam bisnis kopi ini. Terus bagaimana cara untuk menarik minat pemuda dalam berbisnis kopi, begitu ya, Andra? Pertanyaannya. Iya, mungkin lebih ke ada tidak program yang dari perusahaan Bapak itu yang bergerak seperti itu. Iya. Jadi apakah ada program untuk memperdaya istilahnya ya? Iya benar, Mbak. Oke. Untuk Pak Wildan bisa langsung dijawab, Pak? Ya, tadi gimana? Petaninya nggak sejahtera gitu ya? Mungkin gitu atau gimana? Iya, Pak. Suaranya tadi putus-putus. Tadi yang disampaikan Andra, petani di sana itu kurang sejahtera. Lalu apakah ada dari perusahaan Java Vinsa ini untuk pemberdayaan petani-petani kopi gitu, Pak? Oke, ini di daerah mana ini petaninya? Yang tadi yang ditanyakan itu petani yang kurang sejahtera itu dari daerah mana? Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Pak. Kabupaten? Lahat, Sumatera Lahat, Selatan. Sumatera Selatan ya. Oke. Jadi gini, saya belum pernah, kurang tahu persis ya kondisi di sana, tapi yang saya tahu di Lahat tuh kebanyakan kan Robusta ya. Dan sekarang ini Robusta dari sana sudah mulai dikenal. Jadi selama ini orang kenalnya Robusta itu dari Lampung. Dan biasanya tempat yang paling dikenal justru kualitas produk itu yang kurang bagus, biasanya gitu. Jadi yang baru-baru malah yang bagus, Lahat, sekarang kemudian dari Jambi juga udah mulai bagus, itu kualitas kopi Robustanya ya, petik merah misalnya diantaranya. Jadi kalau saya lebih ke pendekatannya gini, kita kan susah ya memperbaiki sesuatu yang parah begitu. Jadi saya cari daerah-daerah yang tidak terlalu parah. Misalnya tadi kan, saya mau memberdayakan petani. Jadi saya cari petaninya yang ada 2 daerah saya. Di Pangalengan, itu petaninya rata-rata alumni IPB. Kondisi ekonominya nggak terlalu sulit, karena mereka sudah bergerak di hortikultur. Gitu. Dan itu menjadi acuan kan, karena petaninya nggak miskin, petaninya nggak bodoh, gitu kan. Petaninya nggak tua, gitu. Karena di sisi lain ada teman saya yang negara petaninya sudah tua, kemudian miskin dan sebagainya. Saya bilang kalau saya pilihnya yang itu aja deh, yang nggak terlalu susah dibenerin. Kenapa? Karena nanti anak kita susah ngebenerin orang tua gitu. Yang lebih mudah tuh ngebenerin anak muda. Persoalannya anak-anak muda sekolahan ini kan pengennya jadi PNS, pengennya jadi apa? Jarang yang mau jadi petani. Nah, saya cari petani anak-anak IPB yang mau jadi petani, misalnya gitu. Saya ada petani saya bahkan kuliahnya udah S2. Bahkan saya tahu dia dulu waktu mau nikah, calon istrinya tuh alumni IPB juga. Dan orang tuanya bilang jangan jadi petani deh, jadi PNS aja atau jadi apa. Sampai dia pikiran mau ngelamar jadi dosen. Kenapa? Karena di IPB-nya IP-nya tinggi, kemudian S2-nya dari Wageningen, gitu kan. Kemudian calon mertuanya nggak setuju. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ganti calon mertua, gitu. Karena dia memang lebih pilih jadi petani, gitu. Jadi ganti calon istri, ganti calon. Kemudian, jadi saya pilih petani yang masih muda, yang sarjana, yang apa, sehingga nanti sarjana-sarjana yang lain mau jadi petani. Itu satu. Yang kedua,
tadi yang konservasi, karena tujuan saya memperbaiki konservasi, saya nggak cari daerah-daerah yang hancur-hancuran. Kenapa? Benerin yang hancur-hancuran itu susah. Biasanya yang hancur-hancuran itu masalahnya bukan hanya konservasi. Yang pertama di konservasinya manusianya. Kalau manusia yang konservasi, ketika permintaannya jadi sulit. Saya cari orangnya nggak perlu dikonservasi, orangnya udah sadar. Lingkungannya nggak terlalu hancur, saya perbaiki. Nah, ini baru merangkak, gimana ya? Jangan cari yang susah-susah, cari aja yang mudah dulu lah gitu. Cari dulu yang mudah, karena kalau cari yang susah, kita keburu kehabisan energi. Jadi, kalau di daerah yang petaninya sudah tua, petaninya miskin, ya cari yang nggak terlalu miskin, yang nggak terlalu tua. Yang diperbaikinya gampang. Nanti yang miskin dan tuanya nanti akan ikut begitu. Karena tujuannya kan mensejahterakan petani begitu. Kalau terlalu miskin, kalau terlalu susah, itu bagiannya beda lagi. Kan bagian kita kan bisnis. Bagiannya Depsos, yang gitu-gitu biar aja bagian Depsos, Kemendes, yang gitu-gitu. Kita garap yang sudah mulai ada alurnya gitu. Kalau yang bodoh-bodoh banget jangan masukin ke IPB, nanti susah IPB-nya gitu. Yang pinter-pinternya aja deh gitu. Nanti lebih gampang ngajarinya. Kira-kira gitulah pendekatannya. Gitu. Jadi ini tugasnya Andra nih buat ngebangun desanya juga nih. Nanti setelah lulus untuk dapat sukses nih dari kiat-kiatnya didapat dari Pak Wildan ini. Baik, gimana Andra? Siap Kak, terima kasih Kak. Iya. Untuk pertanyaan kedua dapat langsung Daniel Firdaus, dipersilahkan. Jangan lupa untuk memperkenalkan terlebih dahulu dan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran, Kak? Kedengaran? Izin bertanya kepada Pak Wildan. Perkenalkan, sebelumnya saya Daniel Firdaus, Ilmu Tanah 55, Angkatan 55. Di daerah saya itu sebelumnya kan musim hujan, Pak. Dan juga bersamaan dengan musim pemanenan kopi. Tetapi ada salah satu masalah, yaitu dalam proses pengeringan kopi. Sehingga ada beberapa kopi yang sulit sekali mendapatkan sinar matahari, yang dapat menimbulkan penurunan kopi, harga kopi, dan kualitas kopi itu sendiri. Yang saya tanyakan, apakah ada metode lain dalam proses pengeringan kopi selain menggunakan sinar matahari dengan secara total, dan atau ada saran dari Bapak sendiri dalam proses pengeringan kopi itu sendiri yang dilakukan sebelum penggilingan. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Di daerah mana ini kopinya? Daerah Banyuwangi, Pak. Banyuwangi, oke. Jadi kopinya Arabica atau Robusta? Sepertinya Robusta, Pak. Robusta ya. Nah ini, kalau untuk Robusta saya belum punya pengalaman ya. Tapi kalau untuk kasus Arabica, proses pengeringan itu bisa saja, oke gini. Arabica itu lebih disukai pengeringan matahari karena apa? Karena aroma itu gampang rusak oleh suhu tinggi. Jadi kalau dikeringkan dengan mesin, itu yang susah adalah gimana caranya mengeringkan kopi dengan suhu yang lebih rendah dengan penggunaan mesin. Itu jadi mahal mesinnya jadinya karena lebih lama. Tapi kalau Robusta itu aroma nggak terlalu penting. Jadi untuk Robusta bisa saja dikeringkan dengan mesin, gitu. Untuk kasus Robusta. Tapi kalau untuk kasus Arabica, ada juga teman-teman di Sumatera tetap mengeringkan dengan matahari, tapi kualitasnya nggak sejelek kalau dikeringkan dengan menggunakan mesin. Yaitu mereka dengan teknik giling basah. Coba di googling teknik giling basah, wet cooling atau apa, itu ada lagi yang bilang teknik giling basah, wet cooling atau Sumatra method, karena memang ini ditemukan oleh petani-petani dari Sumatera. Namun proses yang berbeda ini menghasilkan karakter kopi yang berbeda, sehingga menjadi kelebihan dari kopi Sumatera. Keunikan kopi Sumatera adalah karena prosesnya giling basah, kopinya itu lebih kental, sehingga sekarang ini pembeli terbesarnya, salah satu pembeli terbesarnya itu adalah Starbucks. Kenapa? Karena Starbucks itu suka sekali menggunakan kopi Sumatera untuk menggantikan, jadi gini, apa ya, ngomong body itu kental lah, kalau orang Jawa bilang natalnya itu body. Nah, orang suka kopi kental. Nah, kalau kopi-kopi murah, kentalnya itu dicampur dengan kopi Robusta.
Tapi orang nggak suka kopi robusta karena pahitnya terasa. Sehingga untuk dapat kopi yang kental tapi tidak pahit, mereka menggunakan kopi giling basah dari Sumatera. Itu menjadi kopi Sumatera. Gitu. Jadi bisa prosesnya dicoba bikin robusta giling basah. Persoalannya adalah robusta giling basah harus dipaping dulu. Untuk dipaping kopinya harus ketik merah. Gitu. Jadi ini ada peluang menurut saya. Selama ini kan robusta belum ada yang giling basah. Bisa saja bikin ketik merah sehingga nanti rasanya jauh lebih enak daripada ketik hijau. Dan ini dibakar ketik, proses nanti jadi dipaping, dijemur sehari, langsung dihular, langsung setelah dihular kopi sudah telanjang, sudah terbuka jemur dan memastikan kopi robusta giling basah. Mungkin saja rasanya akan jadi luar biasa begitu. Kenapa hal seperti itu menjadi peluang? Karena begini, orang membeli kopi itu beda dengan membeli gelas atau dengan membeli daging. Dia cari protein, cari karbohidrat. Orang cari kopi itu hampir 100% dari rasa. Dan rasa itu ada bosennya gitu. Kopi yang paling enak pun kalau tiap hari kita minum itu ada bosennya. Sehingga mereka mencari variasi rasa yang baru. Jadi di situ ada tantangannya. Gimana coba kalau robusta dibikin giling basah, coba dulu sedikit, coba jual ke kafe-kafe. Kalau itu ternyata rasanya unik, itu menjadi peluang pasar baru, menjadi peluang bisnis baru dengan menghasilkan kopi robusta giling basah gitu. Karena apa? Karena Arabica saja orang Sumatera dulu bukan cari kopi yang unik sebenarnya dengan giling basah. Mereka coba giling basah supaya bisa dijemur di musim panen Sumatera. Kenapa Sumatera? Karena di Sumatera itu kan mereka musim panen kopinya bulan Oktober sampai bulan April, itu sama dengan bulan terbasah di Indonesia. Mereka panen kopinya musim hujan. Sementara di Jawa sekarang lagi panen musim kemarau. Orang Jawa nggak berkepentingan ngejemur kopi lebih cepat dalam kondisi banyak hujan, karena memang kita panen di musim kemarau. Tapi teman-teman di Aceh, teman-teman di Sumatera Utara, mereka panennya musim hujan. Tantangan itu membuat mereka bikin teknologi giling basah, dan giling basah ini menciptakan kopi yang karakteristik, sehingga malah jadi kelebihannya mereka. Gitu. Bahkan sekarang di Jawa pun, di Flores pun, di Timur Timur pun, di Afrika pun, di Vietnam pun, mereka pengen membuat kopi giling basah itu dengan cara apa? Dengan cara mengimpor mesin giling basah dari Indonesia begitu. Yang tadinya kekurangan menjadi kelebihan. Itu di situ peluang usaha, di situ bisnis itu. Seperti tadi yang sama Ade, karena tadi yang kesempatan yang kedua itu diceritakan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Gimana Daniel? Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak. Oke. Jadi dari kekurangan bisa jadi inovasi baru ya. Jadi peluang baru. Untuk berikutnya dipersilakan Rimba Basuki untuk bertanya. Iya, terima kasih Kak. Izin perkenalkan diri dulu, perkenalkan teman-teman dengan abang-abang juga. Nama saya Rimba Basuki dari Ilmu Tanah 56, izin bertanya. Sebelumnya Rimba ucapkan terima kasih kepada Pak Wildan dan juga Bang Daus yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Izin bertanya untuk Bang Daus dan juga Pak Wildan sih Kak. Boleh Kak ya? Untuk dua materi. Yang pertama untuk Pak Wildan sih Pak, kebetulan orang tua juga kan produksi juga kopi juga Pak, sempat kemarin juga bawa juga kopi dari Lampung juga buatan ibu. Nah itu ada beberapa yang juga yang masalah juga itu dari tetangga ataupun orang-orang bilang juga kopi kita ini ternyata disebutnya juga kopinya sampah gitu, mohon maaf Pak, karena memang katanya ada yang bilang kan suka kopi itu juga ada yang beda-beda Pak ya, ada yang bilang suka yang banyak campuran, ada juga yang tidak suka dengan banyak campuran, nah gitu. Nah menurut Bapak sendiri yang sudah track recordnya di pengalaman perkopian ini sangat luar biasa, sebenarnya kalau dari segi kopi yang baik itu gimana sih Pak dari proses pengolahannya gitu, dan juga ada yang bilang juga tuh kalau di kami ada kopi dua jenis tuh Pak, yang di rumah itu ada kopi yang dia agak gede dan juga ada yang agak kecil gitu bentuk kopinya, dan juga daunnya itu berbeda juga, ada yang lebar, ada yang model kecil. Nah itu tuh salah satunya itu katanya waktu diproses tuh bisa langu gitu Pak, kalau orang Jawa bilang. Apa ya kalau di teman-teman bilang, pokoknya langu gitu Pak. Nah itu gimana sih Pak cara menghilangkan langu ini Pak? Nah kemudian untuk yang Bang Daus izin bertanya untuk masalah tentang manajemennya sih Bang. Gimana sih rahasia yang paling dipegang dari Bang Daus dan teman-teman tim manajemen ini biar tetap eksis gitu meskipun dalam kondisi apapun selain 3 poin tadi yang disebutkan di slide terakhir. Terima kasih. Bisa dijawab langsung Pak Wildan?
Ini tadi yang Rimba Basuki ya, itu kopinya Arabica atau Robusta? Rimba tuh kurang paham sih Pak masalah namanya, cuman kalau di rumah itu tahu tentang bentuknya langsung sih Pak. Bentuknya itu yang satu tuh daunnya lebar, yang satu daunnya agak kecil gitu Pak. Kalau namanya Rimba belum mencari tahu sih Pak itu Pak. Di daerah mana itu Rimba? Di Lampung Pak. Ketinggian? Datarannya dataran rendah sih Pak di Lampung utaranya. Oh, berarti kemungkinannya Robusta ya? Kemungkinan Pak, karena juga cukup pahit juga. Nah, rasanya pahit, terus tadi apa? Dicampur atau tidak dicampur? Gimana pertanyaannya? Iya Pak, jadi ada yang dicampur juga, campurannya tuh dengan beras, dengan jahe juga, kadang-kadang juga. Nah itu ada beberapa orang yang bilang kayak kurang suka juga dengan campurannya. Yang Rimba ingin tanyakan, gimana sih biar itu tuh terkesannya juga enak juga, tanpa meskipun ada campurannya, dan ngilangin rasa langunya itu Pak. Iya ya. Saya kurang tahu persis mengenai kopi Robusta, tapi biasanya karakter langu itu suka muncul juga di kopi-kopi Arabica yang sudah dia Robusta. Jadi Arabica ini kan tidak tahan penyakit, bukan hilang Robusta. Jadi kayak Robusta gitu, kayak Tim, kayak Timor gitu kan, kayak gitu-gitu. Tapi gejala langu itu sangat kuat pada kopi yang dipanen hijau. Jadi kopi, kalau kita bilang kopi sayur, jadi campur hijau merah itu rasa-rasa langu, rasa-rasa sepet, rasa-rasa astringent itu sangat kuat di kopi-kopi yang dipanen hijau. Jadi memang panen petik merah ini salah satu yang syarat utama untuk mendapatkan kopi yang kualitasnya bagus, begitu. Bahkan di kopi Robusta, gitu. Itu yang pertama. Terus pertanyaannya kedua apa? Campur atau tidak, gitu ya. Nah, mengenai dicampur dan tidak, ini biasanya gini, makin bagus kopinya, itu makin tidak dicampur. Jadi kopi terbaik biasanya disajikan sebagai kopi filter atau black coffee. Nanti Bang Daus ya? Bang siapa? Tadi yang Iya. Yang presenter yang kedua, Bang Daus. Siapa? Iya Pak, Bang Daus. Siapa yang dari kafe? Iya. Bang Daus. Bang Daus bisa ceritakan deh. Jadi kopi yang paling mahal, yang paling bagus, itu biasanya disajikan tanpa campuran. Kan sayang kopi yang harganya ratusan ribu dicampur dengan gula yang harganya cuma belasan ribu. Atau dicampur dengan susu yang harganya juga lebih murah. Yang jadi jatuh nanti kualitas rasanya kan gitu. Tapi makin kualitasnya menurun, itu Arabica yang paling bagus, black coffee, filter. Arabica yang kualitasnya masih bagus, tapi nggak bagus-bagus banget. Campur susu, jadi latte, jadi cappuccino, jadi apa gitu. Kalau kopi yang kualitasnya jelek, dicampur beras, kenapa? Karena baik banget kalau nggak dicampur-campur begitu. Ada yang campur beras, ada yang campur mentega, ada yang campur garam, campur apa? Karena kalau diminum langsung mungkin udah nggak drinkable begitu. Jadi itu dicampur dan tidak dicampur itu tergantung pasar gitu. Makin murah makin banyak campurannya biasanya gitu. Makin jelek kopinya makin banyak campurannya gitu. Di mana yang bisa dicampur? Kalau kopi bagus sih bisa dicampur. Tapi kalau kopinya jelek, kemudian pas diminumnya pahit, lalu ya campur aja lah biar bisa dimakan begitu kan? Karena pada dasarnya sebetulnya semua orang juga senang kopi yang bagus, senang kopi yang enak gitu, yang nggak perlu dicampur-campur. Masalahnya kopi yang nggak perlu dicampur itu kopi yang mahal. Nggak semua daya belinya mau beli kopi yang mahal. Gitu. Itu mungkin dari saya, silahkan dari Daus ini nambahin ya. Boleh langsung untuk Bang Daus? Iya, saya mau nambahin yang tentang kopi. Ya, jadi mau nambahin tentang kopi dicampur atau enggak. Nah, kalau dari perspektif roastery, kita menyesuaikan dengan budget customer. Nah, customer kita bisa by personal atau mereka yang punya coffee shop. Mereka punya biasanya membuat permintaan gitu, yang mana ya dari sisi roastery tertantang dong gitu. Misalnya mereka punya budget di blend dengan rasa ya pokoknya just coffee gitu ya, enggak ya pahit dan coklat paling itu gitu.
mereka minta yang ada Arabica atau Robusta. Nah kebanyakan memang kopi-kopi ekspres atau kopi-kopi yang ada di mungkin kalian temuin di stasiun atau ya kopi renceng lah, itu mereka ya target marketnya memang orang menengah ke bawah, dan itu harga kopinya dan kualitas kopinya juga nggak terlalu bagus gitu. Nah ya maaf kata mungkin udah black bean, kemudian biji pecah, itu udah biasa karena ya mereka menyesuaikan budget, mereka menyesuaikan target marketnya gitu. Jadi memang ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang kopi jelek itu ada pasarnya gitu, ada peminatnya gitu. Walaupun sebagai customer kita atau pembeli produknya itu kita nggak tahu nih apa itu kopinya gimana gitu. Yang sampai ke end customer kan mungkin udah cair atau udah bubuk gitu. Bukan ya kita nggak bisa tahu nih dia black bean atau apa dan kualitasnya seperti apa. Ya pokoknya sudah di roasting dengan level roasting medium to dark atau dark gitu, atau yang udah agak gosong sedikit, nah, udah gitu dicampur gula selesai gitu. Seperti itu. Melanjutkan kemudian gimana sih manajemen yang rahasia atau kuncinya sebenarnya kita saling terbuka di antara manajemen dan SDM atau barista gitu. Kita komunikasikan segala hal yang menyangkut keuangan di kafe gitu. Yang mana pada akhirnya mereka juga paham itu dan tidak ada keputusan sepihak. Segala hal kita harus diskusikan dengan mereka karena apa? Saya yakin dan percaya bahwa ya mereka akan paham dengan kondisi yang terjadi, dan kita pun juga pada akhirnya sama-sama merasakan hal yang bisa kita maksimalkan keuntungannya dan tidak hanya stuck untuk meratapi pandemi, tapi kita harus terus berinovasi. Itu kuncinya sih sebenarnya. Jadi untuk Rimba mungkin bisa untuk kualitas kopinya di quality control lagi tuh yang tadi Bapak Wildan sampaikan di awal. Setiap biji kopinya dipisahkan berdasarkan setiap kualitasnya gitu. Untuk bisa ditambah-tambah lain untuk menjadikan cita rasa yang lebih nikmat seperti tambahan gula, creamer, dan lainnya. Sepertinya makin seru nih kita diskusi siang ini. Untuk selanjutnya boleh pertanyaan langsung dari Kanzila. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanzila dari MSL Angkatan 54. Saya ingin bertanya untuk Bang Daus. Saya mau nanya nih Bang, apa sih yang bikin Abang itu tertarik gitu untuk berbisnis, dan kenapa tertariknya di kopi gitu Bang? Terus juga saingan-saingan dan tantangan-tantangan yang dirasa selama berbisnis kopi ini apa aja Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bang Daus bisa dijawab. Ya, terima kasih Kanzila pertanyaannya. Jadi hal besar yang memutuskan saya untuk berbisnis, pertama karena memang ya saya berusaha untuk mengenali diri, yang mana tipe saya adalah nggak bisa yang harus bekerja secara struktural atau semacam PNS yang ya kerjanya ya porsinya seperti itu. Nah karena saya nggak bisa bekerja yang harus yang rutinan kayak gitu tuh nggak bisa gitu. Nah dari situlah yang mendorong saya harus jadi apa itu, dan bagaimana kehidupan saya harus bermanfaat buat orang lain juga, yang mana ketika saya buka bisnis saya bisa menyerap tenaga kerja yang pertama, dan itu memang keinginan saya dari SMA. Saya SMA udah mulai mencoba mencukupi uang jajan saya dengan saya berjualan. Kemudian saya punya profesi wasit pada saat itu, wasit di bola basket. Dan dari situlah mulai muncul ide-ide yang kenapa nggak bikin bisnis itu. Ada berangkat dari rasa penasaran ketika saya pertama kali diajak teman ke Temanggung di 2016 itu. Dari situ saya mulai penasaran kopi, kenapa Arabica bisa asem, proses natural itu lebih fruity, kemudian proses washnya itu atau giling basahnya itu lebih
floral. Itu dari situ berangkat dari penasaran dan kemudian melirik peluang itu di tahun 2017 ya. Di 2016 itu langsung setelah dari teman itu mencoba kursus, jadi memaksimalkan pengetahuan tentang kopi yang pada akhirnya ya dengan modal yang memang nggak terlalu banyak, saya memutuskan untuk bagaimana caranya menggait investor itu atau mengelola uang orang gitu. Nah di situ tantangan terbesarnya adalah ya saya berangkat untuk memilih bisnis, tapi saya nggak punya privilege modal gitu. Dan bagi saya adalah modal bisa dicari gitu. Dengan bisnis yang kalian anggap itu memang belum ada, peluangnya oke, dan kesempatannya juga benar-benar pas dengan momentumnya ya. Saya pikir pada saat itu ya udah gitu, kerjain aja, buat proposal semenarik mungkin, apa yang bisa ditawarkan, benefit dari investor itu apa, kemudian bagaimana kalian cara meyakinkan si pemilik modal itu gitu. Karena saya percaya bahwa banyak orang yang pengen bisnis tapi takut gitu. Takut dalam artian ya karena memang mereka ngerasa naluri untuk mencari aman tuh ya itu manusia banget gitu. Dan tipe yang jarang untuk berani mengambil resiko yang lebih besar gitu. Nah, kalau saya ya sudah gitu. Bisnis adalah tantangan yang paling besar menurut saya. Walaupun kalau ngomongin kopi lebih luas lagi, kompetitornya juga banyak gitu. Sekarang kayak kopi kayak jualan kacang sekarang di pinggir jalan, radius 5 meter, 10 meter udah ada kompetitornya gitu. Kayak ini kopi kenangan, ini kopi kulo di Dramaga aja deh misalnya. Kemudian ada kopi cakap juga di Dramaga. Ada janji jiwa, udah kayak yang memang udah red ocean banget, udah biasa. Nah apa sih gitu ya. Tantangan yang lainnya ya gimana caranya dengan bisnis roasteriku yang sekarang ini aku bisa mengakomodir 3 brand dengan segmentasi pasar yang berbeda gitu. Jadi dari segmentasi tersebut kita bisa tahu nih target pasarnya akan seperti apa dengan brand misalnya Mahatama nih ya, mahasiswa atau menengah ke bawah. Kemudian yang sekarang lagi jalan juga kopi cakap itu untuk menengah. Dan ada lagi MHTM nanti hari temu itu brand kopi susu juga sama, 3 brand itu kopi susu semua, yang mana memang kita pengennya untuk serapan produksi sendiri gitu, serapan untuk roastery. Nah MHTM ini ya segmentasinya sama lah kayak segmentasi Starbucks. Nah sekarang kita sedang running itu. Gitu Kang Zila. Sebenarnya Kang Zila ini calon-calon mau buka usaha coffee shop juga nih ya. Baik, untuk berikutnya dipersilakan kepada Angga untuk bertanya langsung. Ya, terima kasih Kak sudah diizinkan untuk bertanya. Saya juga ingin bertanya kepada 2 narasumber kita yang luar biasa ini. Yang pertama kepada Pak Fikri. Berhubung Pak Fikri itu usahanya di bidang hulu, nah, bagaimana sih cara membedakan kualitas kopi? Karena setahun yang lalu saya pernah berkunjung salah satu kafe milik alumni bersama teman-teman 52, kita melakukan cupping kopi Robusta. Nah, banyak tuh kopi-kopi yang kita cupping, dan salah satunya ada yang dilombakan di Perancis, Catang Malang. Nah, saya tuh menyukai kopi Robusta saat sana, tapi saya belum merasakan kopi Arabica. Nah, setelah saya merasakan, kok asam banget. Nah, Bapak ini kan lebih fokus ke kopi Arabica. Apakah memang permintaan kopi Arabica itu lebih banyak dibanding kopi Robusta? Nah seperti aja untuk Bang Firdaus. Nah kopi cakap itu biasanya kafe yang datang kafe Abang itu kalangannya yang sering berkunjung itu siapa? Dan saat mendirikan kopi cakap ini dengan orang lain atau sendiri? Jika dengan orang lain, base team kakak itu, base team Abang itu kayak gimana? Dan ini nih yang saya pengen tanyakan juga, berhubung Abang di industri hilir ya, buka coffee shop. Saya pernah mendengar bahwa barista itu sering membuat espresso dulu sebelum membuat kopi yang lain. Itu kegunaannya apa sih Bang? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Pak Wildan, dapat dijawab tadi pertanyaan pertama. Itu kenapa memilih Arabica? Apakah Arabica itu permintaannya lebih banyak dibandingkan Robusta? Seperti itu kan ya enggak ya? Ya betul Kak.
Iya. Oke. Kenapa milihnya Arabica? Jadi kebetulan gini, seperti udah saya bilang, jadi kepentingan saya pertama dengan kopi itu sebenarnya untuk konservasi. Dan kebetulan konservasi yang lahan yang bermasalahnya itu adalah di dataran tinggi. Jadi kalau Robusta itu idealnya ditanam di bawah 1000. Di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Malah yang paling bagus mungkin di 300 sampai 700 misalnya gitu. Sementara Arabica itu di atas 1000. Nah, kita masalahnya adalah di gunung. Saya tinggal di gunung, saya bisnis di gunung, dan di gunung ini ada masalah-masalah dengan konservasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah di dunia ini lebih banyak Arabica atau Robusta? Kalau di tingkat dunia lebih banyak Arabica. Kira-kira mungkin 2/3 sampai 3/4-nya itu Arabica, 1/3 sampai 1/4-nya Robusta. Tapi kalau di Indonesia kebalik, jadi di kita lebih banyak Robustanya dibanding Arabica, begitu. Kenapa saya milih Arabica? Karena saya di pegunungan yang cocoknya untuk kopi Arabica. Kenapa di dunia lebih banyak Arabica, tapi di Indonesia lebih banyak Robusta karena memang lebih banyak di dataran rendah, gitu. Ada lagi? Yang itu, Pak. Yang membedakan kualitas antara kopi satu dengan yang lainnya. Karena kan saat cupping juga biasanya rasa-rasanya itu berbeda. Itu bagaimana cara membedakannya? Nah, untuk standar cupping, itu ada standar yang berbeda untuk Arabica dan Robusta. Jadi formulirnya aja beda, yang dinilainya beda. Kalau untuk Arabica tuh kita bilang Q grading. Istilahnya Q, quality grading ya. Kalau Robusta tuh R grading, Robusta grading. Nanti Mas Daus bisa lebih jelas menceritakannya. Jadi di situ parameternya ada. Misalnya kalau untuk Arabica tuh kita dari sweetness, seberapa manis ini kopi. Acidity, seberapa asam dan seberapa bagus asamnya. Manis tuh ada yang bagus, manis ada yang nggak bagus. Asam juga sama, ada yang bagus. Asam jeruk tuh kan kita suka ya. Tapi asam batrawali nggak ada yang suka, gitu. Terus ada lagi misalnya body, kekentalan. Kemudian ada lagi homogenitas. Kalau cupping tuh biasanya beberapa cangkir dari kopi yang sama, itu disamakan itu. Kalau ada 5 cangkir, 5-5-nya sama nggak? Homogen atau tidak? Gitu. Jadi ada parameternya itu. Bagus, standarnya ada parameter cuppingnya. Itu dari sisi rasa. Belum lagi dari fisik. Ada ukuran size grading ya, ukuran bijinya, kadar airnya, kemudian kekeringannya ya, tadi water activity-nya, dan lain-lain. Jadi memang ada standar, dan standar untuk Arabica dan Robusta tuh nggak sama begitu. Itu untuk standarnya. Kemudian udah itu atau ada lagi? Mungkin cukup, Pak. Oke, terima kasih ya. Silakan Bang Daus. Iya, Bang Daus dipersilakan. Iya, tadi pertanyaannya di Kopi Cakap siapa aja yang datang ke sana dan target marketnya siapa. Nah, kalau di Kopi Cakap pada saat itu memang klasifikasi kita adalah ya masyarakat umum yang mana memiliki daya beli yang sesuai, karena di Kopi Cakap itu kan harga di 18 sampai 25. Nah, di situ dengan harga seperti itu apa sih yang ditawarkan dari dan atau produk apa sih yang sebenarnya membedakan dari tempat yang lainnya. Nah, pada saat dengan klasifikasi atau keinginan kita di awal, tim kita di awal itu bagaimana caranya anak sekolah atau kuliah, karena pada saat Kopi Cakap running itu pertama kita memberikan sponsor di MPKMB vokasi pada saat itu nah dengan adanya sponsor tersebut pada akhirnya menciptakan market sendiri gitu, yang mana pada akhirnya yang datang adalah anak-anak vokasi lebih banyak gitu, dan beberapa di antara lainnya memang ada umum, kemudian ada anak sekolah, anak SMA biasanya. Kemudian base team dari Kopi Cakap itu, atau di Kopi Cakap itu kebetulan berdua gitu. Di Kopi Cakap itu berdua, saya tipe orang yang mengerjakan segala sesuatunya itu ya sesuai porsinya, sesuai kemampuannya. Misalnya saya nggak bisa didesain nih, ya udah aku cari tim untuk desainnya gitu, yang mana sama mempunyai passion di desain dan suka sama kopi.
Pada akhirnya si orang tersebut bekerjanya ya sesuai apa yang dibidanginya gitu, dan aku pun juga nggak ada intervensi di sana. Akhirnya itu kita cocok karena bekerjanya sesuai passionnya itu tadi gitu. Beda ya sama hobi ya, passion sama hobi beda gitu. Jadi kalau hobi ya bisa bosen suatu waktu gitu. Kalau passion kan ya gairah dan semangatnya itu pasti ada aja gitu. Karena ya walaupun ada cuan di sana, tapi itu mereka si orang itu senang gitu mengerjakannya. Kemudian kenapa barista bikin espresso dulu gitu? Itu sebenarnya aktivitas untuk kalibrasi. Nah, kalibrasi ini apa sih? Yaitu kita membuat standar yang mana blend yang kita beli dari vendor kah atau kita ngerosting sendiri itu kita buat agar sama rasanya, punya standar rasa yang sama gitu. Misalnya punya karakter rasa dia coklat, kemudian floral, terus spicy gitu. Nah, itu kita harus coba cari standar rasanya di sana dan tingkat kemanisannya itu seperti apa gitu, dari biji yang kita beli atau yang kita sangrai sendiri gitu. Kenapa harus ada kalibrasi? Tiap open toko itu kita selalu kalibrasi karena apa? Dari 1 kilo biji sangrai itu punya kepadatan atau kerapatan yang berbeda biasanya. Ya bentuknya memang homogen, tapi ya ketika ngomongin blend tidak satu jenis kopi, ya itu lebih agak susah gitu. Lebih gampang lagi ketika perbandingannya 50-50 gitu, lebih gampang tuh campurannya. Tapi kalau udah ngomongin 70-30, lebih banyak arabica atau lebih sedikit robustanya, itu karakter yang kita mau itu malah agak tricky juga untuk kalibrasinya. Kalibrasi itu juga bisa dari kalau espresso ngomonginnya ada waktu sama ngomongin dosisnya berapa. Gitu. Ada faktor pengalinya. Seperti itu. Begitu Angga. Jadi gimana Angga? Ya, sungguh puas Kak. Terima kasih Abang dan Pak Wildan ya. Iya, para teman-teman Soiler, mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu yang kita miliki, maka untuk saat ini pertanyaan kita cukupkan sampai saat ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab hari ini. Oh iya, kami ingatkan kembali untuk yang belum mengisi presensi, ada di kolom chat. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan berupa simbolis dalam bentuk virtual. Yang pertama untuk Bapak Wildan, operator dapat ditampilkan kenang-kenangannya. Ini kenang-kenangan. Terima kasih ini, waduh mantap saya. Iya, kenang-kenangan sertifikat. Dan ada foto desain yang dibuat sama salah satu mahasiswa kami, Pak. Wih, bagus juga itu fotonya ya. Terima kasih ya. Iya Pak, nanti dikirimkan ke Bapak insya Allah. Yang kedua untuk Bang Daus, operator, ya, ada sertifikat dan desain grafis juga. Ya, terima kasih semuanya. Mantap. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wildan dan Abang Daus untuk waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat ini yang diberikan kepada kami di pagi hari ini. Jadi untuk kesimpulan acaranya, kesimpulan tadi dari pembahasan dari materi, untuk pertama mengenai entrepreneur. Jadi untuk kita memiliki jiwa-jiwa entrepreneur itu kita harus memiliki karakter dan kita harus memahami karakter apa yang kita punya, apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Yang kedua, kita harus juga memiliki ilmu-ilmu dasar tentang apa yang kita mau ini tuh. Selain itu juga kita harus memiliki peka terhadap peluang-peluang bisnis apa yang kita bisa buka gitu. Dan juga kita harus tahu untuk kalau kita mau buka bisnis tuh target kita tuh siapa. Terus tentunya juga kita harus memiliki tujuan apa kita melakukan hal yang kita lakukan gitu. Kita mau pilih bisnis A, apa yang dari A itu apa yang kita mau dapat gitu. Seperti tadi untuk Pak Wildan membuka bisnis kopi itu diawali dengan konservasi. Yang untuk Bang Daus tujuannya adalah untuk merasa nyaman dengan apa yang dikerjakannya.
yang kesimpulan kedua itu dari kopi hulu itu jangan hanya untuk menguntungkan diri sendiri tapi untuk menguntungkan alam juga. Kita harus tetap melestarikan alam. Yang kedua, tetap menjaga kualitas kopi walaupun orang berkata apa, bertanya kenapa nggak kopinya tidak di roasting atau apa gitu. Tapi itu karena menjaga kualitas produk sendiri, menjaga kualitas kopi, kualitas perusahaan sendiri gitu. Jangan terpengaruh sama kata-kata yang lain gitu. Terus kita harus membangun koneksi yang luas agar dapat berkolaborasi dan mengembangkan kopi kita itu sendiri. Kalau untuk dari kopi yang hilir, kita harus membuat ciri khas dari kopi apa sih yang kita punya, apa yang beda dari toko-toko kopi yang lain gitu. Terus kita harus tetap mempertahankan kualitas kita itu agar tidak kalah bersaing dengan toko kopi yang lainnya. Terus untuk kopi hilir, kita jangan hanya melihat untuk menjual kopi gitu. Kita lihat apa yang dimauin oleh konsumen gitu. Jadi kalau misalnya konsumen ingin mencari tempat gitu, jadi kita juga jual tempat yang kita sediakan untuk mereka ngopi-ngopi gitu. Terus untuk berusaha juga berbisnis usaha, kita harus selalu dinamis mengikuti tren yang sedang hype. Seperti itu. Para peserta yang berbahagia, mungkin saat ini penutup kita sudah sampai di sini. Meski ada kata-kata nih untuk kita semua untuk agar tetap semangat berkuliah meskipun online. Meskipun tak berkuliah di kampus, namun semangat tak boleh luntur. Dan meskipun tak bisa langsung menyapa, namun jaga kesehatan tak boleh terlupa. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam Soiler Talk Batch 3 hari ini. Terima kasih. Sebelum penutupan, mari kita foto terlebih dahulu. Mungkin untuk semua dapat dinyalakan kameranya untuk kita berfoto. Setelah semua sudah menyalakan kamera, operator bisa langsung mengambil foto. Yep. Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih. Setelah ini, terima kasih operator. Sebelum penutup nih, aku ada pantun. Semoga aja bisa membekas di hati. Jalan-jalan ke kota Kediri. Mimpi ke Malang tak pernah terlupa. Saya moderator dan tim bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.